Gadis ini sejak lahir sudah bergelimang harta. Hyena adalah pewaris tunggal dari grup Kangsan terkemuka di Asia Timur. Oleh karena itu, dia tidak hanya memiliki pengaruh besar di Korea Selatan, tetapi juga sangat kaya dan kakeknya bahkan membangunkan seluruh kompleks villa pribadi untuknya. Lengkap mulai dari kolam renang hingga lapangan golf, bahkan memiliki pesawat pribadi dan ada ratusan pelayan hanya untuk melayani nona muda seorang diri. Justru karena terlahir di keluarga yang sangat kaya, sifat Hyena sejak kecil sudah sangat sombong dan manja, tidak memandang siapapun. Hanya karena tidak sengaja membuat jepit rambut tersangkut di rambutnya saja bisa dipecat. Kepala pelayan di villa pun sudah berganti entah berapa kali. Hanya jika tidak disukai Hyena, mereka langsung dipecat dan ini sudah pemuda ke-17 yang bernasib buruk. Tetapi juga karena dirinya adalah keturunan Chaebol, Hyena juga tidak bisa menghindari pernikahan yang diatur keluarga. Hari ini kakek secara khusus mengatur agar dia pergi kencan buta dengan seorang putra mahkota dari grup perusahaan lain. Di mata Hyena, mereka ingin menikah karena reputasi keluarganya, jadi dia hanya dengan santai mengucapkan beberapa kalimat yang mengungkit kembali rumor buruknya yang lalu. Ini membuat kencan buta itu gagal, kakek juga kehilangan muka dan tak berdaya melihat cucunya pergi dengan santai. Siapa sangka putra mahkota itu masih belum menyerah. Dia terus mengejar Hyena dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan masa lalunya, asalkan mereka berdua bisa bersenang-senang. Sambil berbicara, dia meletakkan tangan di bahu Hyena yang membuatnya sangat jijik. Dia langsung mengambil posisi untuk menjatuhkannya ke tanah, lalu meletakkan kaki di atas tubuh putra mahkota itu, memperingatkan agar dia tidak pernah seenaknya menyentuh tubuhnya. Justru karena cucunya yang sembrono, kakek sangat marah. Kali ini dia tidak tahu harus bicara apa dengan pihak sana, lalu menelepon dan memerintahkan kepala pelayan, jika Hyena kembali ke rumah, dia harus menahannya dan menunggu kakek kembali untuk memberinya pelajaran. Dongchen saat ini sedang mengemudi mengantar barang, lalu mobilnya diserobot Hyena yang menyebabkan karangan bunga jatuh. Oleh karena itu, dia sangat kesal, lalu mendatangi tempatnya dan berbicara dengan menuntut. Ingin Hyena meminta maaf padanya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Hanya dengan santai mengeluarkan cek 1 juta sebagai ganti rugi, membuat Dongchen semakin jengkel karena gadis ini sama sekali tidak menghargainya. Hyena mengira dia menganggapnya terlalu kecil, jadi dia mengambil lebih banyak uang. Tetapi Dongchen tidak mau menerimanya dan terus mengomel. Oleh karena itu, dia membuang semuanya lalu pergi mengemudi. Untuk pertama kalinya bertemu dengan orang seperti itu, Dongchen tidak tahan, ingin memberi pelajaran pada Hyena. Jadi dia segera mengemudi mengejarnya, bertekad untuk menang atau kalah sampai akhir, tetapi truk tua ini jelas bukan tandingan mobil super yang itu. Dongchen segera ditinggalkan Hyena yang menghirup debu, tetapi tidak ada yang lebih akrab dengan jalanan di sini daripada dia. Akhirnya Dongchen mengambil jalan pintas lalu keluar dan memblokir jalan Hyena. Mengira dia akan menyerah di sini, siapa sangka Hyena yang ingin menang menginjak gas dan langsung melaju ke arah Dongchen. Akibatnya, mereka berdua dipanggil ke kantor polisi. Pengacara dengan cepat hadir untuk bernegosiasi atas nama nona muda. Dia berkata jika Dongchen mau mengabaikannya, dia akan memberinya 50 juta won. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi seorang pekerja kasar seperti Dongchen sehingga dia segera goyah. Baru saja bersiap untuk setuju, dia malah muncul dan mengatakan Dongchen adalah pengemis. Hal itu membuatnya sangat marah dan menolak untuk bernegosiasi lagi dan bertekad untuk menuntutnya di pengadilan. Justru karena itu Hyena didenda 10 juta won dan dihukum kerja sosial. Dari seorang nona muda keluarga Chaebol, kini harus datang ke panti asuhan untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan membersihkan kandang ayam seperti seorang pembantu. Hyena tidak bisa melupakan rasa malu ini, bertekad harus menemukan Dongchen untuk membalas dendam. Dia sekarang sedang berjuang dengan hutang besar, sehingga setiap hari harus melakukan banyak pekerjaan untuk bertahan hidup. Dari membagikan pamflet hingga menjadi sopir sewaan, sementara Hyena diajak oleh nona-nona muda lain dengan fakta bahwa dia pernah menjalani kerja sosial. Justru karena itu, dia semakin ingin mempercepat proses pencarian Dongchen. Begitu dia tahu dia bekerja sebagai sopir sewaan, Hyena langsung memanggil Dongchen untuk datang. Saat naik mobil, dia masih belum mengenalinya sampai Hyena mengungkapkan identitasnya. Segera setelah itu, dia mulai mengacak-acak rambutnya. Bahu bajunya juga ditarik ke bawah lalu mengoleskan lipstik di bibir Dongchen. Dia masih bingung tidak tahu Hyena ingin membalas dendam apa. Dia sudah menjulurkan kepala keluar dan berteriak keras mengatakan dirinya diculik. Tidak lama kemudian polisi sudah hadir mengepung dan menangkap Dongchen. Begitu keluar dari mobil dia bahkan belum sempat menjelaskan sudah dikuasai mereka. Sementara Hyena masih memainkan peran korban yang menyedihkan, diam-diam tertawa mengejek Dongchen karena jatuh ke dalam perangkapnya. Ini menyebabkan dia di kantor polisi meskipun punya 100 mulut pun tidak bisa membela diri. Buktinya sudah jelas seperti itu. Jadi, tentu saja tidak ada yang percaya Dongchen tidak bersalah. Tetangga yang mendengar kabar bergegas datang juga tidak tahu harus berbuat apa untuk membantunya. Tepat saat Dongchen bersiap untuk dipenjara, ada panggilan telepon masuk, menyuruh polisi untuk menganggap tidak ada yang terjadi sehingga Dongchen bisa bebas kembali. Namun, baru saja keesokan harinya dia mendengar kabar bahwa kompleks rumahnya akan digusur, dan yang melakukan ini adalah Hyena.
kali ini benar-benar sudah melebihi batas kesabaran Dong Chen. Jadi, dia bergegas lari ke villa untuk mencarinya. Tentu saja para pengawal yang menjaga gerbang tidak mengizinkan Dong Chen masuk. Oleh karena itu, dia harus menipu mereka lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi tempat ini sangat luas sehingga Dong Chen berlari terus juga tidak tahu Hena ada di mana. Tepat pada saat ini dia melihat seorang kakek sedang berkebun, jadi dia segera berlari mendekat untuk bertanya dan menceritakan semua hal keterlaluan yang Hena lakukan padanya kepada kakek itu. Gadis nakal itu, jika saya menemukannya pasti akan saya beri pelajaran. Rumah ini yang telah memanjakannya sampai rusak. Jika dia adalah adik perempuan saya, hanya dalam 1 bulan saja, saya pasti akan memperbaiki semua kebiasaan buruknya. Tepat pada saat ini para pengawal berlari datang sehingga Dong Chen buru-buru bersembunyi dan meminta kakek itu untuk tetap diam. Kakek itu langsung menunjuk dan melaporkan posisi Dong Chen kepada mereka. Sampai saat dia ditangkap baru tahu bahwa ini adalah ketua Kang, bukan tukang kebun manapun. Setelah itu, dia menyuruh orang membawa Dong Chen mengikutinya untuk membicarakan sesuatu dengannya. Sesampainya kembali Dong Chen tampak gembira berseri-seri, mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka tidak perlu pindah lagi dan dia akan bekerja di perusahaan ketua Kang. Keesokan harinya Hena dalam perjalanan ke bandara, bersiap untuk pergi ke New York, tak terduga bertemu lagi dengan Dong Chen. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa langsung memeluk erat Hena, memanggilnya sebagai kekasihnya lalu menggendong Hena pergi dari sana. Melemparkannya ke mobil lalu dengan cepat mengemudi pergi. Hena tidak bisa melawan terus-menerus berteriak, tetapi mobil polisi yang lewat bahkan tidak memperhatikannya. Kali ini dia pikir riwayatnya sudah tamat, jadi ingin mengucapkan kata-kata terakhir, meminta Dong Chen menyampaikannya pada kakek. Siapa sangka tempat yang dia bawa justru adalah Villa Hena. Tidak hanya itu, kakek dan semua orang juga sudah menunggu. Saat ini dia baru tahu ketua Kang telah mempekerjakan Dong Chen sebagai kepala pelayan pribadinya. Tujuannya melakukan ini adalah agar Dong Chen menggantikannya mendidik ulang watak cucunya, membuatnya meninggalkan sifat keras kepala yang tidak menghargai siapapun. Hena tentu saja tidak mau, berkeras ingin mengusir Dong Chen pergi, tetapi hanya ketua Kang yang berhak memutuskan. Dia saat ini datang ke tempat para rentenir meminjam 50 juta di muka untuk menyelesaikan hutang. Mereka tentu saja tidak mudah memberi pinjaman kepada orang yang tidak punya uang seperti Dong Chen. Kecuali jika dia memberikan sesuatu yang berharga untuk dipertukarkan. Dong Chen pun berkata dia akan segera menjadi kepala pelayan untuk nona muda grup Kang San. Dengan kemampuan merayu wanita yang dimilikinya, dia percaya diri bisa menaklukkan Hena agar dia membantunya membayar hutang. Akhirnya para rentenir tidak banyak berpikir langsung setuju. Tetapi dengan syarat Dong Chen harus membayar kembali pokok dan bunga sebesar 100 juta dalam waktu 1 bulan, dia karena terlalu percaya diri dengan kemampuannya, jadi tidak tahu betapa sulitnya masa depan yang akan datang. Hari pertama bekerja, Dong Chen diperkenalkan sekilas tentang mansion itu oleh kepala pelayan. Dapur tempat ini dikelola oleh kepala koki yang diundang dari luar negeri. Dan para kepala pelayan lainnya juga berasal dari universitas bergengsi dan diseleksi dengan cermat. Kamera mengawasi aktivitas 24 jam sehari, meskipun melakukan pekerjaan apapun akan terdeteksi dan ketika melakukan kesalahan akan dikurangi poin penilaian. Oleh karena itu, Dong Chen semakin berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membuat kesalahan. Tepat pada saat itu, pelayan mengumumkan nona muda memanggilnya ke ruang anggar. Begitu sampai di sana, Dong Chen sudah disergap Hena dan ditanya apa tujuannya datang ke sini. Untungnya Dong Chen memiliki pengalaman bertarung sehingga dengan cepat membalikkan keadaan dan mengalahkan Hena serta memohon padanya untuk melupakan perselisihan sebelumnya agar dia dapat melayani nona muda dengan sebaik-baiknya. Selesai berbicara langsung menundukkan kepala meminta maaf. Siapa sangka masih dipukul Hena dengan satu pukulan yang menyakitkan. Tetapi dengan begitu dia masih belum puas dan terus memikirkan cara untuk memecat Dong Chen. Tepat pada saat itu para pelayan wanita datang mengatakan akan membantu nona muda memilih gaun pesta untuk malam ini. Tiba-tiba di kepala Hena muncul sebuah ide. Langsung menyuruh Dong Chen datang ke toko untuk membawakan pakaian untuknya. Mereka menarik keluar beberapa rak pakaian yang membuatnya terbelalak. Jumlahnya sangat banyak sehingga Dong Chen harus bersusah payah baru bisa membawa semuanya pergi. Mereka mendengar Dong Chen akan membawa koki asing untuk persiapan pesta yang membuatnya bingung. Dia tidak tahu siapa yang mengatakan itu kepada mereka. Lalu diberitahu bahwa itu adalah Hena. Dong Chen marah lalu mendatangi tempatnya untuk berbicara menuntut. Tetapi tetap tidak bisa membantah karena di sini hanya Hena yang bisa memberi perintah. Sekarang waktunya terlalu mendesak, tidak bisa membuang waktu lagi. Dia buru-buru lari ke dapur meminta semua orang membantunya. Tetapi mereka tidak ada yang berani membuat nona muda tidak senang. Jadi semuanya menolak. Mau tak mau dia harus turun tangan sendiri, langsung masuk dapur memasak untuk pesta. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Hena sangat puas karena berpikir Dong Chen pasti akan gagal.
Siapa sangka begitu keluar sudah melihat meja pesta disiapkan dengan rapi. Membuatnya penasaran, tidak tahu dia akan menyuguhkan hidangan apa kepada semua orang. Tetapi ketika hidangan itu dihidangkan, itu hanya nasi goreng biasa. Hyena langsung memanfaatkan hal ini untuk menyalahkan Dong Chen. Tetapi berkat kepandaiannya berbicara, dia telah mengubahnya menjadi hidangan favorit seorang koki terkenal. Membuat semua orang harus memuji-muji. Akhirnya pesta juga berakhir dengan lancar. Dong Chen juga bisa bernapas lega, sementara Hyena sama sekali tidak senang. Keesokan harinya dia langsung menyuruhnya mengikutinya ke tempat berkuda. Membuat Dong Chen terus gelisah, tidak tahu nona muda akan melakukan ulah apa lagi. Di sini dia tiba-tiba melihat sosok seorang pria yang dikenal. Hyena tanpa sadar berlari ke arahnya tanpa menyadari ada kuda yang melaju ke arahnya. Dong Chen menyadari nona muda dalam bahaya, buru-buru maju untuk menyelamatkannya. Khawatir bertanya apakah Hyena terluka dimanapun, tetapi pikirannya hanya tertuju pada pria itu. Melihat dia bersiap naik mobil untuk pergi, Hyena segera merebut seekor kuda lalu mengejar. Dong Chen juga buru-buru berlari ke mobil agar tidak kehilangan jejak nona muda. Sementara dia saat ini hanya ingin bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan pria itu. Saat ini mereka menyadari ada orang yang mengejar, jadi juga menghentikan mobil. Pria itu langsung turun dan bertanya apakah Hyena sedang mencarinya. Tetapi ketika melihat jelas wajahnya, dia baru tahu dirinya salah orang. Sekarang Dong Chen juga sudah sampai di sana. Dia mewakili nona muda meminta maaf kepada mereka, sementara dia pergi dengan kekecewaan yang mendalam. Dong Chen mengejar dan menarik Hyena, baru tahu dia sedang menangis. Ini juga pertama kalinya dia melihat orang seperti nona muda selemah itu. Sementara Hyena duduk sendiri berusaha menahan air mata, dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri betapa bodohnya mengapa masih mengingat cinta pertama. Dong Chen tidak lama kemudian membawa perban dan obat datang untuk membersihkan luka Hyena. Sejak jatuh di peternakan, dia sudah tahu dia terluka, jadi tidak boleh membiarkan tangan nona muda meninggalkan bekas luka. Meskipun hanya tindakan kecil, itu juga membuat Hyena merasa sangat hangat. Setelah kejadian ini, mereka berdua juga perlahan-lahan menghilangkan jarak menjadi sedikit lebih dekat. Sekaligus dia juga meminta Dong Chen merahasiakan kejadian yang baru saja terjadi. Tetapi manajer di peternakan telah melaporkan kejadian itu kepada kepala pelayan Zhang. Dia ingin tahu mengapa nona muda terluka, tetapi karena janji dengan Hyena, Dong Chen tidak berani mengatakannya, jadi mengakui semua kesalahan pada dirinya sendiri. Justru karena itu kepala pelayan memutuskan untuk memecatnya karena tidak bisa memberikan keamanan untuknya. Tetapi tepat pada saat itu Hyena muncul, angkat bicara membela Dong Chen, berhasil menahannya di villa. Tindakan ini membuat baik kepala pelayan maupun Dong Chen sangat terkejut. Karena sepertinya Hyena sudah tidak lagi menyimpan dendam terhadap Dong Chen, dia langsung melaporkan masalah ini kepada Ketua Kang. Ini adalah sinyal yang bagus yang menunjukkan cucunya telah berubah sehingga dia sangat gembira. Lalu mempertimbangkan untuk menikahkannya, sehingga melanjutkan mengatur kencan buta. Hyena sekarang masih belum tahu tentang masalah ini. Dia bersama Dong Chen sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, lalu tiba-tiba diketahui oleh orang yang dikenal. Dong Chen melihat Iwijo berlari ke arahnya, lalu panik mencari tempat bersembunyi. Tidak melihatnya, dia langsung menelepon bertanya Dong Chen ada di mana. Dia berbohong sedang bekerja di kantor yang membuat Iwijo mengira dirinya salah lihat orang. Setelah itu Hyena dipanggil ke tempat kakek. Tetapi ketika bertemu sepupu tepat di luar, dia baru tahu Ketua Kang diam-diam mengatur kencan buta untuknya. Hyena sangat kesal ingin mencari Ketua Kang untuk berbicara. Tiba-tiba Dong Chen menerobos keluar untuk menghalangi. Dia berkata jika Hyena memang tidak ingin kencan buta, sebaiknya dia kembali. Jika masuk dan membuat keributan hanya akan membuat kakek semakin malu. Hyena merasa masuk akal lalu pergi yang membuat Dong Chen sangat puas diri. Karena dia takut jika dia tertarik pada putra orang kaya itu, rencana merayunya akan gagal total. Siapa sangka setelah Hyena pergi, dia tiba-tiba kembali yang membuat Dong Chen bingung. Dia berkata jika dia pergi seperti itu, dia akan dihukum kakek. Jadi, dia harus meninju Dong Chen sekali, barulah kakek akan mudah memaafkan. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, seorang pria muncul dan menghalangi. Ternyata ini adalah orang yang pernah ditemui Hyena di peternakan. Baik dia maupun Dong Chen masih bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Mendengar seperti itu dia sebenarnya cukup terkejut, tetapi tetap bersikap angkuh mengatakan dirinya sama sekali tidak berniat menikah dengannya. Siapa sangka Taeyun juga sama. Dia berkata dirinya datang ke sini hanya karena ingin bertemu Ketua Kang saja. Jadi sekarang juga tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama. Meskipun Hyena bersikap seolah tidak peduli dengan putra mahkota itu, tetapi ketika pulang ke rumah malah diam-diam mencari informasi tentangnya di internet. Ketika ketahuan Dong Chen, dia buru-buru menutupi komputer agar dia tidak tahu. Alasan Dong Chen datang mencari nona muda adalah karena dia memiliki undangan untuk menghadiri peluncuran produk dari sepupunya. Pada hari acara berlangsung, Seo dan Ah sibuk bersiap ingin menjadikan dirinya pusat perhatian.
Tetapi ketika dia sedang beriklan tentang produk, Hyena yang baru datang sudah menarik semua pandangan. Para reporter segera mengelilingi Hyena untuk mengambil gambar yang membuat sepupunya terpinggirkan. Dongchen di sisi ini bertemu dengan seorang wanita yang mengantar karangan bunga datang. Dia awalnya ingin membantu ibu itu, tetapi begitu menyadari itu adalah orang yang dikenal, buru-buru melarikan diri. Tidak hanya ibunya, tetapi putrinya juga ada di sini. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia bekerja sebagai kepala pelayan untuk Hyena, jadi dia buru-buru kabur. Berlari ke tempat nona muda mendesaknya untuk segera pulang, tetapi Hyena bersikeras ingin berlama-lama karena dengar Taeyun juga akan datang. Siapa sangka saat sedang mencarinya dia menabrak pria lain. Dia adalah putra mahkota yang pernah kencan buta dan dijatuhkan Hyena. Dua orang itu dengan cepat mengenali satu sama lain, tetapi dia tidak ingin membuang waktu dengan pria ini. Hyena pergi, lalu dia dikejar dan dihalangi. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjatuhkan pria ini ke meja pesta, membuatnya kehilangan muka di depan banyak orang sehingga sangat membenci Hyena. Dia juga karena itu ingin pulang untuk menghindari masalah, segera mendesak Dongchen untuk segera membawa mobil. Begitu mereka turun ke lantai basement, mereka dihadang sekelompok gangster dengan niat menculik nona muda. Dongchen segera berperan sebagai pahlawan menyelamatkan wanita cantik, menyuruh Hyena mencari tempat bersembunyi sementara dia sendirian mengalahkan mereka semua. Hasilnya membuat kelompok itu gagal total, sementara nona muda sangat terharu lalu langsung memeluk Dongchen. Tetapi semua itu hanyalah imajinasinya saja. Sebenarnya Dongchen dan para rentenir sudah menyusun rencana agar dia memenangkan hati Hyena. Tetapi sudah lama menunggu masih belum melihat gerombolan orang itu. Saat ini malah ada sekelompok orang lain yang tampak garang menghadang jalan mereka berdua. Mereka disuruh oleh putra mahkota tadi. Tetapi Dongchen mengira itu adalah rekan-rekannya, lalu dengan berani maju melawan siapa sangka malah dipukuli babak belur. Hal itu membuatnya harus menarik Hyena lari pontang-panting, tetapi karena mereka terlalu banyak, keduanya dengan cepat dikepung. Dongchen saat ini harus memilih untuk berkorban agar nona muda bisa melarikan diri. Akhirnya dia sendirian menahan mereka, sementara Hyena lari melapor ke polisi. Belum lari beberapa langkah dia sudah bertemu Taeyun, melihat mereka dalam bahaya dia langsung turun tangan membantu. Mereka pergi, tetapi Hyena ketakutan hingga terjatuh lemas. Kedua pria itu serempak berlari mendekat menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tetapi Hyena mengabaikan Dongchen dan hanya melihat Taeyun. Hal ini membuat dia menyadari dia mulai tertarik pada pria ini. Saat menuju mobil, Taeyun bahkan menawarkan untuk mengantar Hyena pulang, tetapi dihalangi Dongchen. Justru karena itu Taeyun pergi yang membuatnya sangat menyesal. Sesampainya di rumah nona muda terus-menerus menyebutnya sebagai penyelamat nyawa dan ingin bertemu Taeyun lebih sering. Dongchen menyadari ini benar-benar bahaya baginya, lalu meluncurkan jurus pamungkas terakhir. Malam tiba, Hyena terus gelisah tidak bisa tidur, jadi memutuskan untuk keluar sebentar. Tiba-tiba dia tertarik pada suara piano lalu berjalan menuju arah sumber suara. Ternyata orang yang memainkan lagu ini adalah Dongchen. Melihat nona muda tertarik padanya, hatinya sangat senang tetapi keterampilannya terbatas. Tidak bisa memainkan lagu-lagu yang diminta nona muda, membuatnya Hyena kecewa. Dia menyuruh Dongchen mencari orang untuk memperbaiki AC-nya dan Dongchen segera menawarkan diri. Memanfaatkan kesempatan, dia meminta Hyena memegangi kursi lalu dengan sengaja menjatuhkan diri ke atasnya untuk menciptakan kontak fisik yang intim. Melihat Hyena mulai sedikit bingung, Dongchen pun melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia masuk ke kamar mandi, mencuci muka, menata rambutnya, dan melakukan segala macam hal agar terlihat tampan. Menunggu untuk bertemu Hyena lalu segera mendekatinya untuk merayu. Saat akan memberikan ciuman, kepala pelayan membuka pintu. Melihat Dongchen sedang berulah, dia pun bersuara untuk mengingatkan. Masalah perbaikan AC pun cepat terselesaikan karena memang hanya lupa mencolokkan kabel. Namun, ketahuan kepala pelayan seperti ini membuat rencana Dongchen berantakan sehingga ia sangat kesal. Keesokan harinya Hyena secara khusus mengajak Dongchen ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Ini membuatnya mengira bahwa pakaian itu dibelikan untuknya, tetapi ternyata untuk Taeyun. Hyena pergi langsung ke kantor hukum Taeyun tetapi Taeyun tidak ada di sana. Jadi dia harus meminta manajernya untuk menyerahkan hadiah itu. Sebelum pergi, orang ini juga meminta Hyena menandatangani selembar kertas. Sesampainya di rumah, dia tak henti-hentinya menantikan respons dari Taeyun. Dia terus berlari bertanya pada Dongchen, apakah ada yang menelepon sejauh ini. Mendengar masih belum ada, Hyena tampak sangat kecewa. Tepat saat itu telepon berdering, dia dengan gembira langsung mengangkatnya. Begitu mendengar Taeyun mengajaknya bertemu, dia segera berdandan keluar dan tidak mengizinkan Dongchen ikut. Dongchen bersikeras ingin pergi lalu ditendang oleh Hyena. Tepat pada saat ini Wijo tanpa sengaja memergoki Dongchen bekerja sebagai kepala pelayan di sini. Sementara itu Hyena sangat percaya diri dengan hadiah yang dia berikan pada Taeyun. Dia pikir itu akan membawa kesan baik baginya, siapa sangka semua hadiahnya malah dikembalikan. Bagi orang seperti Taeyun, dia tidak suka menggunakan materi atau kekuasaan. Itulah sebabnya dia memilih menjadi seorang pengacara.
jadi dia tidak bisa menerima hal-hal ini dari Hena, yang melukai hati Hena. Pada saat yang sama, Dong Chen juga menjelaskan alasan mengapa dia harus berbohong kepada Wijo. Hanya karena takut malu, dia tidak berani memberitahu Wijo bahwa dia bekerja sebagai kepala pelayan untuk nona muda. Meskipun sangat marah karena dibohongi, Wijo tetap bisa memaklumi Dong Chen. Malam harinya, dia datang ke gudang anggur untuk membersihkan dan kebetulan mendengar suara. Berpikir ada pencuri, Dong Chen diam-diam mendekat untuk melihat siapa itu. Tak disangka, ternyata itu adalah Hena. Setelah ditolak oleh Taiyun, dia sangat sedih sampai duduk sendirian di sana minum anggur. Dia juga mengajak Dong Chen untuk minum bersama dan curhat padanya. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat sepasang kekasih sedang bersembunyi dan bercumbu di sana. Hena berniat berdiri dan meneriaki mereka, tetapi Dong Chen menutup mulutnya. Dia menyuruh Hena untuk diam, lalu mereka berdua menyelinap keluar. Di bawah pengaruh alkohol, jarak antara status majikan dan pelayan seakan sirna. Mereka bersenang-senang bersama seperti teman dekat. Setelah itu Dong Chen mengantar Hena kembali ke kamar agar dia bisa tidur. Dia memandangi wajah cantik itu dan sejak saat itu perlahan mulai memiliki perasaan terhadap Hena. Keesokan harinya nona muda tiba-tiba dipanggil mendesak oleh ketua Kang. Karena koran penuh dengan berita bahwa Hena menandatangani dokumen penolakan pemotongan staf grup Kang San. Itu adalah masalah internal mereka. Tetapi keterlibatan orang yang berpengaruh seperti dia membuat segalanya menjadi lebih buruk. Kakak laki-lakinya yang tahu masalah itu segera mendatangi Taiyun untuk konfrontasi. Tetapi Taiyun juga tidak tahu menahu tentang hal ini, melainkan bawahannya yang menipu Hena agar menandatanganinya. Mereka berdebat keras dan terjadi perkelahian. Kebetulan Hena melihatnya, lalu dia bersuara untuk menghentikan keduanya dan menjelaskan kepada pria itu. Taiyun tidak tahu apa-apa dan semua itu adalah perbuatannya sendiri. Tetapi Taiyun meminta Hena untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Melihat Taiyun pergi dengan marah, Hena segera mengejarnya, tetapi itu hanya membuat Taiyun semakin frustrasi. Dia mendorong Hena ke dinding, bertanya dengan suara keras mengapa Hena suka mencampuri urusan orang lain seperti itu. Apakah itu karena dia menyukai Taiyun atau tidak? Membuat Hena terkejut dan tidak sempat bereaksi. Tepat pada saat itu Dong Chen datang dan meninju wajah Taiyun. Dia langsung memarahi Taiyun karena tidak berhak memperlakukan nona mudanya seperti itu. Begitu selesai bicara, Dong Chen langsung menarik Hena pergi dari sana. Di luar, dia masih bertanya pada Hena apakah dia benar-benar menyukai Taiyun atau tidak. Namun karena takut malu, Hena tidak mengakuinya dan malah sedikit marah kepada Dong Chen. Suasana hatinya sangat buruk setelah diperlakukan dingin oleh Taiyun. Oleh karena itu, dia membawa semua barang yang telah dibelinya untuk Taiyun dan mengembalikannya ke toko. Di sana Hena kebetulan bertemu lagi dengan anak konglomerat yang sebelumnya. Dia yakin orang itu adalah orang yang menyewa para gangster, jadi dia ingin membalas dendam. Pria itu dibuat berdarah oleh Hena, lalu langsung menjadi marah. Saat dia hendak menyerang Hena, Dong Chen menangkisnya dan mereka langsung berkelahi. Wijo di sisi ini diberi tugas oleh Seo dan Ah untuk datang ke rumah Hena, memata-matai hubungan antara Taiyun dan Hena. Dia ingin mencari Dong Chen untuk bertanya, tetapi Dong Chen tidak ada di rumah. Kebetulan Taiyun juga datang ke sana dengan tujuan meminta maaf kepada Hena atas kejadian sebelumnya. Tepat pada saat itu, kepala pelayan menerima kabar bahwa nona muda sedang dalam masalah dan perlu memanggil pengacara. Taiyun pun langsung menawarkan diri untuk mendatangi tempat Hena, berkat dia masalah tuntutan hukum dengan anak konglomerat itu cepat diselesaikan. Sebab jika dia bersikeras untuk ke pengadilan, Kang San bisa menuntut balik atas tuduhan menyewa orang untuk melakukan penyerangan, sehingga orang ini hanya bisa menyerah. Segalanya berakhir dengan baik. Taiyun akhirnya memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Hena. Meskipun di luar dia berpura-pura tidak terlalu peduli, di dalam hatinya dia sangat senang. Di antara mereka tidak ada lagi permusuhan. Saat hendak pulang, Taiyun bahkan menawarkan diri untuk pergi bersama Hena, tetapi Dong Chen langsung berebut kesempatan itu. Dia ingin nona muda menjauhi orang ini, tetapi sialnya mobil yang diparkir secara ilegal malah diderek oleh polisi. Yang merepotkan, Dong Chen harus tinggal untuk mengurusnya, sementara Hena mendapat kesempatan untuk pergi bersama Taiyun, tetapi Taiyun tidak mengendarai mobil pribadi melainkan sering bepergian dengan bus. Jadi dia khawatir nona muda seperti Hena akan merasa tidak nyaman, tetapi karena ingin mendapat kesempatan berada di sisi pria yang disukainya, dia berbohong bahwa dia juga sering naik bus lalu ikut Taiyun naik bus. Tepat di perjalanan itu, mereka saling bercerita banyak hal dan perasaan Hena terhadap pria ini semakin tumbuh. Namun, sesampainya di rumah, Ketua Kang langsung melemparkan foto-foto yang diambil secara diam-diam antara Taiyun dan Hena kepadanya. Dia ingin tahu hubungan apa yang ada di antara mereka sampai bisa difoto seperti itu. Hena menjelaskan bahwa dia tidak berkencan dengan Taiyun, tetapi perasaannya pada Taiyun itu nyata. Siapa sangka Ketua Kang bereaksi seketat itu. Dia tidak mengizinkan cucunya terlibat dengan orangnya Dong Chen. Jika saja dia tahu Dong Chen menentang perusahaan ayahnya, Ketua Kang tidak akan membiarkan keduanya bertemu. Bahkan dia menyuruh orang memesan tiket untuknya ke luar negeri. Hena, karena tidak ingin meninggalkan Korea, merendahkan diri meminta bantuan Dong Chen. Jika nona muda pergi, rencana Dong Chen juga akan gagal, jadi Dong Chen terpaksa turun tangan. Keesokan harinya seluruh rumah heboh karena nona muda tidak ada.
jadi semua orang bergegas mencarinya. Mereka tidak tahu Hyena diam-diam menyelinap naik ke mobil pengantar bunga dan berhasil keluar. Setelah itu Hyena segera menelepon Dongchen agar mereka bisa bertemu untuk membicarakan langkah selanjutnya. Siapa sangka saat dia bersiap untuk pergi, dia dipanggil oleh kepala pelayan. Kepala pelayan curiga Dongchen menyembunyikan sesuatu sehingga dia minta ikut. Di tengah jalan, Dongchen berpura-pura mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga meminta izin untuk pergi lebih dulu. Akhirnya Dongchen berhasil sampai ke tempat Hyena. Sementara ini, dia akan mengatur agar Hyena menginap di rumah bibinya semalam karena jika ke hotel nona muda pasti akan ketahuan. Karena tak kunjung menemukan cucunya, kakeknya sangat khawatir. Dia pun memanggil Dongchen untuk menanyakan apakah dia bisa menghubungi Hyena atau tidak. Dongchen menyuruh Hyena mengatakan bahwa jika tidak diizinkan bertemu Taeyun, dia tidak akan kembali. Oleh karena itu, dia dengan tulus menasihati ketua Kang agar tidak melarangnya. Sebab meskipun pergi ke luar negeri pun tidak akan bisa menghentikan Hyena. Kepala pelayan Jang juga setuju dengan pendapat Dongchen, sehingga ketua Kang akhirnya mempertimbangkan kembali. Dia tidak lagi menentang pertemuan Hyena dengan Taeyun, jadi Hyena pun mau pulang. Namun, kakeknya punya satu syarat yaitu Hyena harus bekerja di perusahaan. Meskipun di luar dia berpura-pura patuh mengikuti keinginan kakeknya, namun kenyataannya Hyena hanya datang ke perusahaan sebatas formalitas dan tidak melakukan apa-apa. Hal yang paling dia pedulikan saat ini adalah bagaimana cara membuat Taeyun menyukainya. Tepat pada saat itu telepon berdering, itu dari Taeyun. Tetapi Dongchen cepat-cepat mengangkatnya. Dia beralasan bahwa Hyena sedang sibuk rapat lalu menutup telepon, yang membuat Hyena sangat kesal. Jelas-jelas dia sedang menantikan telepon Taeyun, malah digagalkan oleh kepala pelayan. Dongchen kemudian menyarankan nona muda harus bersikap anggun dan misterius sedikit, barulah bisa membangkitkan rasa penasaran pria. Maka, keesokan harinya ketika Taeyun menelepon dan mengundang Hyena untuk menghadiri acara amal. Meskipun sangat ingin pergi, dia harus menolak sesuai arahan Dongchen. Namun, tidak lama kemudian Hyena tidak bisa menahan keinginannya untuk bertemu Taeyun. Lalu dia menyelinap keluar, siapa sangka Dongchen tetap mengetahuinya. Kali ini Dongchen tidak lagi menghalangi, melainkan setuju untuk membantunya. Di mobil dia tak henti-hentinya berpesan agar membiarkan lawan menunggunya sedikit lebih lama. Dengan begitu kehadirannya baru akan menciptakan kejutan. Benar saja, begitu Hyena tiba, dia langsung menjadi pusat perhatian. Semua orang di sana memuji kecantikannya. Tentu saja termasuk Taeyun, karena dia tidak menyangka Hyena benar-benar akan berpartisipasi setelah menolaknya. Agar bisa berduaan dengan orang yang disukainya, Hyena beralasan lupa dokumen penting di kantor, tujuannya untuk mengusir Dongchen secara halus. Saat ini tidak ada lagi yang bisa menjadi penghalang. Hyena bisa bebas mengobrol dengan Taeyun dan bahkan mendengarkan Taeyun memamerkan bakat menyanyinya. Saat itu jantungnya semakin berdebar karena Taeyun, tanpa tahu bahwa ada seseorang juga yang berdebar karenanya. Dongchen yang baru saja kembali melihat penampilan Hyena yang cantik dan tersenyum lalu ikut tersenyum tanpa sadar. Bahkan dia sendiri tidak tahu sejak kapan dia memiliki perasaan terhadap Hyena. Dalam perjalanan pulang, Hyena tertidur lelap membuat Dongchen tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya. Tetapi tepat saat itu Hyena tersadar sehingga dia harus berhenti. Setelah itu dia buru-buru turun membuka pintu mobil agar Hyena masuk rumah. Namun, sepanjang perjalanan Hyena terus menyebut Taeyun, bahkan membayangkan saat dicium oleh Taeyun. Lalu dia bertanya pada Dongchen apa yang harus dilakukan agar hubungan mereka berdua bisa berkembang lebih cepat. Karena tidak bisa menahan diri, dia mencium hidung Hyena. Saat Hyena masih linglung dan belum sempat bereaksi, Dongchen berkata, cium Taeyun secara tiba-tiba seperti ini. Untuk membenarkan tindakan lancang yang baru saja dilakukannya, setelah selesai bicara Dongchen langsung pergi. Kembali ke kamar untuk menenangkan diri barulah dia menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Begitu pagi tiba, Hyena yang marah datang membawa tongkat kayu dan memukul Dongchen karena berani menciumnya seenaknya. Setelah itu dia segera mengajak Taeyun untuk makan siang bersama. Bahkan untuk memenangkan hati Taeyun, Hyena tidak segan-segan mendonasikan ratusan juta won untuk amal. Siapa sangka saat tiba di restoran dia melihat sepupunya juga ada di sana. Seo dan Ah juga menyukai Taeyun sehingga selalu mencari kesempatan untuk mendekatinya. Itulah sebabnya ada pertemuan seperti ini. Di meja makan, kedua nona muda itu saling melotot. Hyena juga tidak menyukai sepupunya. Jadi ketika Seo dan Ah ingin mengambilkan makanan untuk Taeyun, dia langsung memutar meja ke arah lain. Seo dan Ah membalas dengan melaporkan kepada Taeyun bahwa Hyena malas-malasan datang ke kantor tetapi tidak melakukan apa-apa. Takut malu di depan orang yang disukainya, Hyena langsung menyangkal. Namun dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia lakukan di kantor. Untungnya Dongchen dengan cepat menyelamatkan situasi. Dia berkata nona muda sedang diam-diam menyiapkan sebuah proyek sehingga tidak bisa diungkapkan di depan putra perusahaan pesaing. Berkat Dongchen, Hyena berhasil melewati rintangan. Tak lama setelah dia memuji Dongchen dengan gembira,
dia tiba-tiba dipanggil oleh kakeknya ke ruang rapat. Saat Hyena masih bingung, ketua Kang menyuruhnya mempresentasikan proyek yang akan datang kepada semua orang. Saat itulah dia tahu ternyata Seo dan Ah telah mengadu pada kakeknya untuk menjebaknya. Pamannya bahkan menyela dengan mengatakan mungkin Hyena memang tidak punya proyek apa-apa. Makanya dia ragu-ragu seperti itu. Dia harus buru-buru mencari alasan untuk menunda dan meminta waktu persiapan seminggu lagi. Hyena bingung tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia meminta Dong Chen bertanggung jawab. Karena dia adalah orang yang mengatakannya pertama kali, Dong Chen memutar otak sejenak baru terpikir sebuah ide. Hyena tidak pandai dalam hal apapun, yang paling mahir adalah berkelahi, jadi dia menyarankan agar Hyena melatih karyawan wanita lain cara membela diri. Maka, Hyena memanggil semua orang ke aula dan mulai memberikan contoh. Dong Chen tak lain adalah samsak tempat dia mendemonstrasikannya. Satu persatu karyawan wanita berlatih dengannya membuat seluruh tubuh Dong Chen sakit. Namun, sesampainya di rumah dia langsung mengunggah klip video itu ke internet dan dengan cepat menjadi viral. Menerima banyak tanggapan positif dari semua orang, Taeyun yang kebetulan menontonnya juga memuji Hyena benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian Hyena meneleponnya meminta dia berpartisipasi dalam proyek ini. Jika ada pengacara seperti Taeyun yang berpartisipasi, para karyawan wanita akan bisa belajar lebih banyak. Hyena hanya fokus memikirkan pria itu tanpa memperhatikan Dong Chen yang dibuatnya jatuh sakit. Keesokan harinya saat bersiap berangkat kerja dia tidak melihat Dong Chen. Barulah dia tahu Dong Chen sedang sakit. Tetapi dia berpikir Dong Chen hanya pura-pura karena biasanya Dong Chen sangat sehat. Baru setelah bertemu Taeyun, Hyena bertindak berlebihan dengan menjatuhkannya ke lantai. Jatuh yang menyakitkan itu membuat Taeyun juga menjerit. Dia pun keceplosan bilang pasti Dong Chen menderita sakit lebih parah darinya sampai jatuh sakit. Mendengar itu, Hyena baru menyadari bahwa Dong Chen benar-benar sakit dan tidak berpura-pura seperti yang dia pikirkan. Di sisi ini, ketua Kang mendengar tentang kondisi Dong Chen. Dia juga bertanya apakah Dong Chen sudah pulih atau belum. Sejujurnya awalnya dia tidak terlalu percaya pada Dong Chen. Namun selama ini menyaksikan perubahan dari Hyena, ketua Kang merasa Dong Chen melakukannya dengan sangat baik, jadi dia berharap Dong Chen bisa terus berada di samping Hyena. Setelah itu langit mulai hujan, teringat Hyena lupa membawa payung, Dong Chen merasa tidak tenang, jadi dia mengambil payung dan menunggu nona mudanya kembali. Begitu melihat mobil nona muda datang, dia bergegas membawa payung untuk memayunginya. Sebenarnya Hyena juga mengkhawatirkannya, tetapi melihat Dong Chen bersemangat seperti ini, dia pasti sudah lebih sehat, jadi Hyena merasa sedikit lega. Tidak lama kemudian para penagih utang datang ke pintu. Karena sudah lewat batas waktu dan tidak ada kabar dari Dong Chen, dia berkata dia masih berusaha menaklukkan nona muda dan hampir berhasil, jadi dia meminta mereka memberinya waktu lagi. Setelah itu dia buru-buru mengusir orang-orang ini, siapa sangka Hyena memergokinya. Hyena penasaran menanyakan siapa mereka. Dong Chen dengan cepat berbohong bahwa mereka adalah teman-temannya. Hari ini datang untuk memberikan hadiah ulang tahun padanya, berkat itu dia berhasil lolos dari pandangan Hyena. Hyena bahkan dengan gembira pamer kepada Dong Chen bahwa besok dia akan pergi ke peternakan bersama Taeyun. Takut mereka akan punya waktu berduaan dan dia akan kehilangan kesempatan, Dong Chen bersikeras untuk mengantar Hyena. Dalam perjalanan ke sana, Hyena tiba-tiba memberinya hadiah. Karena kemarin adalah ulang tahun Dong Chen, itu adalah voucher hadiah yang secara pribadi dihias oleh Hyena dengan pesan yang ingin dia sampaikan. Selamat ulang tahun kepala pelayan Seo, saya harap dengan hadiah ini kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Dan lagi, tanpa perintahku kamu tidak boleh sakit, dan juga tidak boleh berhenti kerja. Terima kasih karena selama ini selalu menjagaku. Membaca surat ini Dong Chen sangat tersentuh. Memikirkan tujuannya mendekati Hyena hanya karena uang, dia merasa sangat bersalah. Setelah itu mereka tiba di peternakan tetapi Taeyun akan terlambat karena ada urusan mendadak. Hyena harus pergi ke kebun bersama semua orang untuk memanen terlebih dahulu. Seorang nona muda seperti dia belum pernah berkebun, jadi setelah berganti pakaian dia malah mengenakan gaun seperti hendak ke pantai. Setelah itu semua orang sibuk bekerja, hanya Hyena yang mondar-mandir mengambil foto dan langsung ditegur oleh Dong Chen. Mereka berkutat di kebun seharian penuh sampai malam pun Taeyun belum kelihatan. Hyena pun menyuruh Dong Chen meneleponnya, tetapi malah mendapat kabar bahwa Taeyun tidak bisa datang lagi, hanya bisa meminta maaf padanya. Bukankah itu berarti dia sudah ingkar janji? Hyena sangat kecewa sehingga minum banyak sekali anggur. Akibatnya dia mabuk berat sehingga Dong Chen harus membawanya kembali ke kamar untuk beristirahat. Karena kesepian Hyena menyuruhnya untuk tinggal sampai dia tertidur pulas. Baru keesokan paginya Taeyun datang bersama asisten barunya. Yang lebih mengejutkan adalah sepupunya yang mendengar kabar dia ada di sini, juga ikut datang. Sementara itu,
Hyena dan Dongchen yang bangun dan melihat mereka berada di kamar yang sama terkejut dan panik. Dia mengira Dongchen adalah orang mesum yang memanfaatkan dirinya lalu mengambil bantal untuk memukul Dongchen. Mereka sedang bertengkar heboh saat mendengar suara Taiyun. Dia datang mengetuk pintu menanyakan apakah Hyena sudah bangun atau belum, yang membuat mereka semua kaget. Hyena takut Taiyun akan salah paham melihat mereka dalam penampilan seperti ini, jadi dia menyuruh Dongchen cepat memakai baju lalu mencari tempat sembunyi. Saat mereka masih kebingungan, sepupunya tidak sabar lalu melangkah maju membuka pintu, membuat semua orang melihat pemandangan yang mudah menimbulkan salah paham. Dongchen setelah itu berusaha menjelaskan bahwa dia dan nona muda tidak melakukan apa-apa, karena dia tidak tenang meninggalkan Hyena sendirian di tempat asing seperti itu. Makanya dia berjaga di samping, siapa sangka dia malah tertidur. Penjelasan seperti itu bagi siapapun yang mendengarnya akan terasa seperti alasan belaka. Seo dan Ah bahkan sengaja menyulut api membuat Taiyun kecewa dan pergi. Hyena buru-buru mengejar untuk menjelaskan tetapi Taiyun berkata dengan dingin. Walaupun mereka berdua melakukan apapun, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi Hyena tidak perlu menjelaskan. Merasa disalahpahami oleh orang yang disukainya, Hyena yang tak berdaya melampiaskan kemarahannya pada Dongchen. Ewijo di samping melihat Dongchen diperlakukan seperti itu mulai merasa tidak nyaman. Setelah itu mereka dibagi ke tempat kerja, kelompok wanita akan membersihkan kandang, sedangkan kelompok pria akan mengangkat barang. Asisten di sana bertanya tentang hubungan antara Hyena dan Dongchen. Asisten itu keceplosan mengatakan mereka sangat dekat dan selalu bersama berjam-jam sehingga terjadilah situasi itu. Membuat Taiyun yang mendengarnya semakin kesal dan pergi. Saat makan siang semua orang berkumpul bersama tetapi suasananya tidak menyenangkan. Melihat Taiyun terus mengabaikan Hyena, Dongchen merasa kesal mewakili nona muda sehingga dia angkat bicara untuk menyalahkan, mengatakan hak apa yang dia miliki untuk memperlakukan Hyena seperti itu padahal Hyena tidak melakukan kesalahan apapun. Seorang nona muda caibol seperti dia datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini demi siapa? Apakah dia tidak tahu? Hyena takut Dongchen akan menimbulkan masalah lagi, lalu menariknya keluar untuk bicara tetapi mereka berdua berbeda pendapat sehingga bertengkar. Hyena marah mendorong Dongchen tepat saat Ewijo melihatnya, yang memang sudah tidak puas dengan nona muda itu sehingga kali ini ia tidak menahan diri lagi. Ia maju berbicara dengan Hyena tetapi saat ini Hyena tidak ingin berdebat, berniat pergi tapi Ewijo menjambak rambutnya dan menariknya kembali. Taiyun yang menunggu di sisi ini lama tidak melihat siapapun kembali mulai mencari. Sesampainya di sana ia melihat mereka berdua berkelahi, ia bergegas lari membantu Dongchen memisahkan mereka. Barulah sekarang ia dan Hyena berkesempatan berbicara. Taiyun ingin berdamai tapi Hyena berkata apa gunanya jika ia melakukannya sekarang? Bukankah ia selalu bersikap dingin dan mengabaikannya? Kau pikir aku datang ke sini karena suka bertani? Tidak, itu karena aku menyukaimu. Tapi mengapa kau bisa keterlaluan seperti ini? Tidak menunggu Taiyun menjawab Hyena segera pergi, karena tidak kunjung kembali ia mulai khawatir dan mencari kemana-mana. Akhirnya ia menemukan Hyena sedang duduk di tepi perkebunan. Taiyun tanpa berpikir apa-apa langsung menghambur memeluk erat Hyena. Saat inilah ia baru tahu bagaimana rasanya takut kehilangan seseorang yang penting. Sementara Dongchen dari kejauhan juga sudah melihat adegan mereka berdua bersama. Itu membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa lagi ikut campur dalam hubungan ini. Taiyun akhirnya mau mengungkapkan perasaannya untuk Hyena. Ia juga menyukainya sehingga cinta ini bukan lagi cinta sepihak. Saatnya harus kembali. Asisten bahkan menciptakan kesempatan bagi mereka berdua dan secara sukarela menawarkan untuk berbagi mobil dengan Dongchen. Ia sendiri tidak mau tetapi melihat Hyena tersenyum bahagia seperti itu, Dongchen semakin tidak tega membuatnya kecewa. Alhasil, sepanjang perjalanan ia berbagi mobil dengan Taiyun. Sesampainya di rumah mereka bahkan enggan untuk berpamitan. Kali ini Taiyun yang berinisiatif mengatakan akan menghubungi Hyena lebih dulu, membuat Hyena sangat gembira dan memeluk Dongchen. Hari berikutnya ia bahkan membawa kabar bahwa ia punya pacar untuk dipamerkan kepada kakeknya. Namun ketua Kang tidak percaya cucunya benar-benar bisa menaklukkan pengacara itu. Maka ia menyuruh kepala pelayan menghubungi Taiyun. Setelah itu kakek juga secara proaktif mencari Ibu Ewijo terlebih dahulu untuk menanyakan tentang Dongchen. Hari sebelumnya ia dengar itu adalah hari ulang tahun Dongchen, tetapi tanggalnya berbeda dengan yang tercatat di arsip sehingga ia sangat curiga. Ibu Ewijo lantas mengatakan bahwa dulu karena orang tua sibuk tidak sempat membuat akta kelahiran untuk Dongchen, jadi baru dibuat pada bulan Desember. Kepala pelayan bahkan terus menanyakan tentang para preman yang datang mencari Dongchen. Ibu Ewijo lantas mencari cara untuk membela dan menyembunyikannya. Di sisi ini Hyena tahu Ewijo dan Dongchen masih marah karena masalah di perkebunan. Maka ia mengatur agar keduanya makan siang di restoran untuk berdamai, dan semua biaya akan ditanggung oleh Hyena. Sementara ia memanfaatkan saat tidak ada kepala pelayan di sampingnya untuk berkencan dengan pacarnya. Sementara Dongchen yang duduk makan bersama Ewijo masih menantikan telepon dari nona muda. Tetapi yang menelepon justru Taiyun. Ia bilang ia akan mengantar Hyena pulang sehingga Dongchen tidak perlu datang menjemput. Hingga malam tidak kunjung melihat Dongchen pulang membuat Hyena mulai gelisah. Ia langsung menelepon mendesak Dongchen untuk segera kembali. Dongchen sedang di jalan tiba-tiba mendapat telepon dari bibinya.
pemberitahu bahwa ia sedang dicurigai oleh kepala pelayan, jadi mulai sekarang harus benar-benar berhati-hati. Begitu mendengarnya, Dong Chen semakin gelisah. Saat bertemu Hena, ia bahkan mendengar langsung dari mulutnya bahwa Hena ingin menciptakan kesempatan bagi ia dan Wijo untuk berkencan. Meskipun orang yang Dong Chen sukai bukan dia, pihak Hena tetap ingin menyatukan Dong Chen dengan gadis itu karena di mata Hena Dong Chen adalah orang yang baik. Semakin mendengarnya, Dong Chen semakin merasa malu. Dirinya sama sekali tidak sebaik yang Hena pikirkan, jadi ia mengatakan padanya agar jangan mudah percaya pada siapapun meskipun itu adalah dia. Dong Chen setelah itu ditugaskan ke ruang pengawasan. Tiba-tiba layar menampilkan semua gambar hari ia bertemu para preman membuat Dong Chen terkejut. Dari belakang juga terdengar suara kepala pelayan. Ia sudah menyelidiki dan segera mengetahui bahwa Dong Chen adalah pembohong. Tetapi ia tetap ingin tahu mengapa Dong Chen harus melakukannya. Dong Chen lantas menjelaskan bahwa ia tidak ingin utangnya memengaruhi ibu dan anak Wijo. Ia berbohong kepada mereka bahwa ketua Kang yang meminjamkannya, padahal sebenarnya ia meminjam dari para preman. Tahun itu juga karena harus mencari uang untuk biaya rumah sakit ibunya sehingga Dong Chen tidak punya pilihan lain, meskipun pada akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkan ibunya. Dong Chen takut setelah mengungkapkan hal itu ia akan dipecat, tetapi untungnya kepala pelayan masih mengizinkannya untuk terus bekerja di sana. Hari berikutnya Taeyun dipanggil oleh ketua Kang ke villa untuk bertemu. Karena akan bertemu dengannya, Hena buru-buru menyiapkan gaun agar terlihat sangat cantik di depan kekasihnya. Begitu bertemu, Taeyun memberinya sekuntum bunga dan memuji Hena yang membuatnya sangat senang. Setelah itu Hena langsung mengantar Taeyun ke tempat kakeknya. Ketua Kang lalu meminta cucunya menunggu di luar karena ia ada urusan yang perlu dibicarakan dengan Taeyun. Meskipun tahu keduanya sedang berpacaran, ia tetap tidak bisa merasa tenang. Ketua Kang ingin tahu antara cinta dan karir apa yang akan dipilih Taeyun. Taeyun tanpa ragu mengatakan ia akan memilih Hena dan akan berusaha keras agar pantas untuk pewaris grup Kangsan. Pemandangan mereka berdua bermain piano bersama terlihat begitu romantis. Para pelayan lain yang melihatnya pun sangat kagum. Mereka merasa diri mereka memang tidak bisa dibandingkan dengan Hena dan Taeyun. Mereka yang hanya pelayan tidak punya banyak uang di tangan, bagaimana bisa bermimpi tinggi? Mendengar kata-kata ini, Dong Chen semakin rendah diri, karena ia juga sudah punya perasaan pada Hena entah sejak kapan, namun Dong Chen sama sekali tidak tahu bahwa orang yang selalu ia anggap adik ternyata juga menyukainya. Wijo karena curiga Dong Chen meminjam uang dari para preman baru datang bekerja di sini, ia memintanya berhenti bekerja. Ia dan ibunya akan berusaha membantu Dong Chen membayar utangnya. Tetapi bagaimana mungkin ia berani melibatkan mereka sehingga ia menolak dengan tegas, tidak berhasil membujuknya membuat Wijo sangat sedih dan terus menangis dalam perjalanan pulang. Hena juga sangat penasaran alasan yang membuatnya menjadi seperti itu. Dong Chen awalnya tidak bisa mengungkapkan, ia hanya bisa mengatakan dirinya telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Buruk atau bagaimana? Aku justru tidak berpikir kau sejahat itu. Kau pernah bilang padaku jangan percaya siapapun, tetapi aku yakin kau benar-benar orang baik. Ucapan Hena membuat Dong Chen merasa sangat malu. Ia tidak bisa terus membohonginya lagi sehingga memutuskan untuk menemui para rentenir. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak akan mengambil sepeser pun dari Hena. Hal itu membuat mereka marah dan menghajar Dong Chen habis-habisan karena berani melanggar janji. Mereka bersikeras tidak akan melepaskannya kecuali Dong Chen membawa 100 juta untuk dibayar. Setelah dihajar babak belur, ia kembali ke rumah dengan penampilan yang menyedihkan. Hena sedang kesal karena kepala pelayan terlambat pulang. Ia berniat menghampiri untuk memarahinya, tapi justru melihat wajah Dong Chen yang terluka. Hal itu membuatnya khawatir, tetapi Dong Chen berbohong mengatakan ia baik-baik saja. Justru karena itu Hena menjadi lebih tenang dan meminta Dong Chen mengajarinya naik sepeda besok. Tetapi Hena tidak tahu bahwa Dong Chen sudah menemui kepala pelayan untuk meminta berhenti bekerja dan besok adalah hari kerja terakhirnya. Hari itu, Dong Chen secara pribadi mengajari nona muda naik sepeda. Ia juga membawakan bekal makan siang buatan sendiri untuk dimakan Hena. Ia menasihati Hena juga harus belajar memasak. Meskipun di rumah sudah ada koki, Hena tetap harus tahu cara melakukan sesuatu. Mengapa aku harus belajar memasak padahal ada kau di sisiku? Nanti aku akan mencarikanmu istri yang baik dan menyekolahkan anak-anakmu di tempat yang layak. Jika kau ingin menikah, beritahu aku dulu. Semakin mendengarnya, Dong Chen semakin tidak tega memberitahu Hena bahwa ia sudah meminta berhenti bekerja. Hal terakhir yang bisa Dong Chen lakukan adalah membantunya bisa naik sepeda. Sampai Hena berhasil melakukannya sendiri, ia hanya berani di belakang diam-diam meneteskan air mata mengawasinya. Selamat tinggal nona muda, meskipun sangat ingin berada di sisimu, aku tidak bisa kembali ke sisimu lagi. Ketika kembali, Hena masih tersenyum lebar memamerkan kepada kepala pelayan hari ini ia sudah bisa naik sepeda.
Lalu para pelayan buru-buru berlari masuk memberitahunya bahwa Dong Chen sudah meminta berhenti bekerja. Saat ini Dong Chen sudah selesai berkemas dan berpamitan dengan Ketua Kang. Meskipun sangat menyesal tetapi ia juga tidak bisa menahan Dong Chen untuk tinggal lagi. Membiarkan Dong Chen pergi mungkin adalah pilihan terbaik baginya. Tetapi sebelum secara resmi melangkah keluar dari tempat ini, ia masih ingin melihat kamar Hena dari luar. Saat itu Hena sudah sempat berlari ke tempat Dong Chen menanyakan alasan ia berhenti bekerja. Apakah ia dipecat? Hena ingin mempertahankan Dong Chen di sisinya tetapi Dong Chen menolak membuat Hena kecewa dan pergi. Tepat saat ini Dong Chen tiba-tiba memanggil nama Hena. Sekarang aku sudah bukan lagi kepala pelayan di sini, aku juga ingin memanggil namamu sekali. Hena, selamat tinggal. Baru saja selesai mengucapkan kalimat itu Dong Chen langsung berbalik pergi dan Hena menatap kepergiannya dengan mata penuh penyesalan. Sejak hari Dong Chen berhenti bekerja, Hena tidak lagi seceria sebelumnya, ia menjadi lebih ketus dan mudah marah, kembali menjadi nona muda yang sulit dihadapi persis seperti dulu. Sejak ketiadaan Dong Chen, Hena rindu sampai salah melihat kepala pelayan lain sebagai dia. Begitu pulang kerja ia langsung bertanya pada pelayan apakah hari ini Dong Chen meneleponnya. Sudah lama tidak mendengar kabar apapun tentang Dong Chen membuatnya sangat gelisah. Ia bahkan langsung bertanya pada Kwi Jo tentang situasi Dong Chen saat tiba di perusahaan. Begitu tahu Dong Chen sedang bekerja di toko bunga, Hena langsung mendatanginya. Ia ingin Dong Chen kembali menjadi kepala pelayan untuknya. Tetapi Dong Chen dengan dingin berkata tidak ingin bekerja untuknya lagi karena terlalu melelahkan. Lagi pula juga tidak ingin seumur hidup hanya menjadi pelayan untuk orang lain. Hena tidak berhasil membujuknya sehingga pulang dengan rasa kecewa. Keesokan harinya dalam rapat dewan direksi, semua orang mengkritik Hena mengapa berani menandatangani dokumen peningkatan situs web komersial, padahal itu sedang merugi dan akan dihapus. Mereka bertanya apa rencananya untuk membangkitkan tempat ini tetapi Hena sama sekali tidak tahu apa-apa. Ia sudah menandatangani bahkan sebelum membacanya. Di depan dewan direksi Hena mengakui kepada mereka bahwa itu adalah kesalahannya lalu pergi membuat kakeknya sangat kehilangan muka. Setelah kembali ke rumah kakek dan cucu itu mulai berdebat dengan suara keras. Jika Hena menjadi orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, bagaimana Ketua Kang bisa tenang menyerahkan seluruh grup padanya? Hena sama sekali tidak peduli dengan masalah mengambil alih grup, ia bahkan menyuruh kakeknya menyerahkannya kepada pamannya atau Seo dan juga boleh membuat Ketua Kang marah sampai terkena serangan jantung. Segera setelah itu ia dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama dalam kondisi kritis. Saat ini Hena sangat menyesal. Jika kakeknya mengalami sesuatu, ia pasti akan menyesal seumur hidup. Para wartawan juga dengan cepat mendapatkan berita itu. Mereka mengepung Hena dan terus mencecar dengan pertanyaan membuat pikirannya semakin panik. Tepat saat itu Dong Chen muncul tepat waktu. Ia melindungi Hena dan membantunya melarikan diri dari kerumunan itu. Berhasil membawa nona muda dengan aman ke atap. Tetapi Hena bersikeras ingin pergi ke kamar pasien untuk melihat kondisi kakeknya. Takut para wartawan masih ada di sana, Dong Chen berusaha menahan Hena. Ia sepenuh hati menghibur dan menyelimutinya dengan jaket. Tetapi ketika Taeyun baru saja muncul, semua yang dilakukan Dong Chen menjadi tidak berarti. Hena berlari memeluk erat Taeyun dan lupa bahwa Dong Chen juga ada di sana. Sebaliknya, kondisi Ketua Kang tidak hanya sekadar pingsan. Ia terkena infark miokard dan kepala pelayan harus diam-diam mengatur Ketua Kang diterbangkan ke Amerika Serikat untuk operasi. Namun berbohong di luar bahwa Ketua Kang hanya kelelahan. Siapa sangka saat sedang berdiskusi dengan rekan kerjanya, ia disadap oleh orang lain. Pria bernama perwakilan Kang seolah sudah menunggu hari ini sejak lama. Ia segera mengumumkan berita ini kepada media dan ingin memanfaatkan kelemahan Ketua Kang untuk menguasai seluruh grup. Mengetahui hal itu, kepala pelayan secara pribadi membawa Dong Chen menemui Ketua Kang. Ia berharap Dong Chen bisa kembali merawat Hena selama kakeknya pergi. Karena jika Ketua Kang tidak ada di sini, ia takut perwakilan Kang akan menekan cucunya. Tiba pada hari Ketua Kang bersiap ke bandara, Hena menyeret koper menuntut untuk ikut kakeknya. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali Dong Chen. Akhirnya ia setuju untuk kembali bekerja. Berkat nasihat Dong Chen, Hena pun menurut mengantar kakeknya pergi. Tapi keesokan harinya ia keras kepala tidak mau datang ke perusahaan untuk bekerja. Dong Chen terpaksa menggunakan cara yang keras. Ia menggendong Hena dan membawanya ke kamar agar ia mau berganti pakaian lalu menyeret Hena ke mobil menuju perusahaan. Sebelum masuk ruang rapat, Dong Chen dengan hati-hati menasihati Hena bagaimana seharusnya berbicara agar bisa menghadapi perwakilan Kang. Berkat dia, ketika sendirian menghadapi perwakilan Kang bersama dewan direksi, Hena bisa berhasil melewati ujian tanpa mempermalukan kakeknya. Dalam perjalanan pulang ia penasaran bertanya kepada Dong Chen mengapa ia mau kembali meskipun sebelumnya sudah menolaknya. Atau karena kakeknya membayar upah yang sangat tinggi, tentu saja bukan karena uang. Dong Chen sebenarnya ingin memberitahu Hena ia kembali karena menyukainya tetapi jika diungkapkan juga tidak ada gunanya. Karena Hena sedang dimabuk cinta dengan pengacara itu. Alasan ia belajar naik sepeda juga karena Taeyun. Di sisi ini Wijo sudah menemukan tempat para rentenir. Setelah bertemu mereka barulah ia tahu Dong Chen sedang menanggung utang yang sangat besar.
dan menandatangani perjanjian harus menaklukkan Hyena untuk membayar mereka. Karena Buntu tidak tahu harus berbuat apa untuk membantunya, ia menemui Taeyun untuk menanyakan apakah surat utang tulisan tangan memiliki keabsahan secara hukum atau tidak. Karena tidak tahu bagaimana isi surat itu, Taeyun tidak bisa mengatakan sebelumnya. Ewijo juga tidak bisa menunjukkannya padanya sehingga ia beralih ke meminjam uang. Namun Taeyun tidak memiliki uang sebesar itu, oleh karena itu Ewijo menjadi sedih dan mengajaknya minum bersama. Taeyun juga memanggil Hyena dan Dongchen. Melihat orang yang disukainya akrab dengan gadis lain, Ewijo semakin tidak tahan. Ia mulai membicarakan masa lalu Dongchen yang membuat Dongchen takut kisah dirinya pernah mengelola bar akan terbongkar. Selain itu, Ewijo juga sedang sangat mabuk sehingga Dongchen meminta izin kepada semua orang untuk mengantarnya pulang. Ketika hanya tinggal berdua, Ewijo baru memberitahu Dongchen ia sudah tahu semuanya. Dari masalah ia berutang dan juga tujuan mendekati Hyena. Tapi mengapa Dongchen yang sudah memilih berhenti bekerja masih kembali lagi? Apakah ia menyukai nona muda itu? Tapi Dongchen tidak berani mengakui. Ia hanya mengatakan dirinya tidak tega meninggalkan Hyena sendirian, padahal besok sudah batas akhir untuk membayar utang. Dongchen tetap tidak peduli bagaimana dirinya bisa diselesaikan oleh para preman. Ia hanya ingin membantu Hyena untuk mempersiapkan rencana yang akan datang dan ia sudah melatihnya cara presentasi. Agar saat berdiri di hadapan para pemegang saham Hyena bisa percaya diri semaksimal mungkin. Sementara saat ini para rentenir sudah mulai mencari Dongchen untuk perhitungan, tak disangka mereka malah bertemu Hyena duluan. Ewijo yang kebetulan melihat dari atas sangat terkejut, bergegas lari memberitahu Dongchen bahwa para rentenir dan Hyena sedang bertemu. Di sisi ini mereka sedang mencari alasan untuk menghindari Hyena, namun sialnya justru bertemu Seo dan Ah. Karena sebelumnya mereka salah mengira dia sebagai Hyena dan hampir salah menculik orang, jadi begitu bertemu Seo dan Ah langsung mengenali mereka. Kali ini tidak ada jalan untuk menyangkal lagi, mereka terpaksa mengatakan mereka hanya mengikuti perintah Dongchen yang membuat Hyena sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu oleh orang yang ia percayai sehingga marah dan menamparnya. Dongchen mengira masalah utang Hyena masih belum tahu sehingga merasa lega. Tapi tak disangka di belakangnya Hyena diam-diam menemui mereka dan sudah tahu seluruh apa yang Dongchen sembunyikan darinya. Tetapi Hyena tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Ia takut begitu diungkapkan Dongchen akan pergi sehingga selalu diam-diam menanggungnya. Karena itulah suasana hatinya menjadi kesal. Hyena akhirnya melampiaskan kemarahan pada pelayan. Ia menumpahkan makanan membuat pecahan melukai wajah kepala pelayan yang wanita. Dongchen melihat nona muda tiba-tiba menjadi seperti itu. Lalu tidak tahan bertanya padanya mengapa ia melakukan hal itu. Hyena yang suasana hatinya sedang tidak baik malah bertengkar dengan Dongchen. Setelah itu ia menemui pacarnya untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah seharian bersama Taeyun, suasana hati Hyena juga jauh lebih baik. Ia bertanya padanya apa yang harus ia lakukan jika dikhianati oleh teman yang dipercayai. Taeyun berpikir orang itu pasti punya alasan tersendiri untuk melakukannya. Jika itu ia tetap akan memberi orang itu kesempatan lagi. Karena ia percaya manusia tidak ada yang terlahir jahat, mungkin karena keadaannya mendorong mereka menjadi seperti itu. Berkat nasihat Taeyun, Hyena memutuskan untuk mempercayai Dongchen sekali lagi. Keesokan harinya tepat setelah ia meminta izin libur untuk bertemu teman, Hyena langsung menebak Dongchen akan pergi ke tempat para rentenir sehingga ia melapor ke polisi. Mereka dengan cepat menyerbu masuk dan menangkap mereka semua dan tempat ini juga dianggap mengakhiri aktivitasnya. Surat utang Dongchen disobek sendiri oleh Hyena dan mulai sekarang ia tidak akan berutang pada siapapun lagi. Setelah semua yang Hyena butuhkan adalah pengakuan dari Dongchen. Asalkan ia mau jujur mengatakannya, ia akan menganggap semua tidak pernah terjadi dan memaafkan segalanya. Namun bahkan ketika Hyena sudah memberi kesempatan, Dongchen juga tidak cukup berani untuk berbicara. Ia takut akan kehilangan Hyena, tetapi justru tindakan itu yang membuatnya sangat kecewa. Tepat ketika berbalik pergi, Hyena langsung mengatakan ia sudah tahu semuanya. Bahwa ia mendekatinya juga hanya karena masalah utang. Hyena tidak ingin melihat Dongchen lagi dan secara resmi memecatnya. Di sisi ini ayah dan anak Seo dan Ah berhasil meretas komputer Hyena dan mengetahui isi proyek yang akan ia luncurkan. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Hyena berhasil dan menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Keesokan harinya Hyena bersiap ke perusahaan dan melihat Dongchen masih muncul di villa. Ia lebih memilih tidak tahu malu menahan dimarahi dan dihina olehnya daripada melanggar janji pada ketua Kang. Jadi meskipun Hyena mengatakan apapun, Dongchen tidak akan berhenti bekerja. Setelah itu ia mulai mempresentasikan proyeknya kepada para pemegang saham. Perwakilan Kang mengambil kesempatan ini untuk menyalahkan Hyena. Ia bahkan menunjukkan kepada semua orang proyek yang persis sama yang disiapkan oleh putrinya dan mengatakan itu sudah dibuat sejak bulan lalu. Jadi proyek Hyena ini adalah plagiat. Hal itu membuatnya canggung dan kehilangan muka di depan para pemegang saham. Karena masalah ini suasana hati Hyena berangsur-angsur menjadi tidak enak. Ia melampiaskan kekesalan pada Dongchen yang sedang berusaha menasihatinya. Setelah itu ia melihat Dongchen sedang tertawa riang dengan Ewijo. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sangat tertekan. Di restoran ketika semua orang sangat jarang berkesempatan makan bersama, Hyena lalu melontarkan kalimat jahat sebagai lelucon.
Dong Chen dikatakan pandai menari dan disukai banyak wanita, sangat cocok menjadi gigolo. Perkataan ini membuat Liu Yijo yang berada di sana tidak dapat menahan diri. Ia marah dan hendak bicara namun dihentikan oleh Dong Chen. Akhirnya makan malam pun usai namun tidak ada yang senang. Taeyun kemudian pergi ke tempat lain bersama Hena untuk berbicara. Akhir-akhir ini ia selalu memperhatikan sikap pacarnya dan Dong Chen. Menyadari bahwa hubungan mereka dari akrab menjadi acuh tak acuh seperti sekarang ini, seperti pasangan yang sedang merajuk. Hena segera menyangkalnya karena ia dan Dong Chen hanya memiliki hubungan majikan dan pelayan. Sesampainya di perusahaan, melihat Dong Chen tertidur karena menunggunya, hati Hena luluh, ia sangat ingin memaafkan Dong Chen. Namun, luka akibat dikhianati terlalu besar sehingga Hena tidak bisa melupakannya. Setelah itu, Hena memanggil Dong Chen ke bar tempat ia dulu bekerja. Ia ingin melihat bagaimana cara Dong Chen merayu para wanita di sana. Dong Chen tidak tahan diperlakukan serendah itu. Ia dengan marah bertanya pada Hena apa sebenarnya yang ia inginkan darinya dan mendorong Hena ke dinding. Bibir mereka hampir bersentuhan. Dong Chen bertanya apakah ini yang Hena inginkan. Saat itu ia sempat ragu tetapi akhirnya mendorong Dong Chen menjauh. Hena berlari lurus ke depan tanpa memperhatikan adanya truk yang melaju. Di saat genting, Dong Chen berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Namun, sebuah pelukan darinya pun tidak dapat meredakan emosi kacau di hati Hena saat ini. Meskipun Dong Chen ingin mengantarnya pulang, Hena tetap memilih pergi sendiri. Keesokan harinya Dong Chen tiba-tiba meminta cuti namun tidak menjelaskan kemana tujuannya. Ia membawa seikat bunga untuk mengunjungi makam ibunya. Ewijo yang tidak tahan melihat Dong Chen dihina oleh Hena memutuskan untuk menemuinya dan berdebat. Akhirnya Hena pun tahu alasan mengapa Dong Chen memilih menjadi gigolo. Karena biaya perawatan rumah sakit ibunya, Dong Chen bekerja keras di banyak pekerjaan. Termasuk pekerjaan yang paling tidak senonoh sekalipun, bagi seseorang yang berbakti seperti itu Ewijo merasa ia tidak pantas diremehkan oleh Hena. Meskipun awalnya ia ingin memanfaatkan Hena untuk melunasi utangnya, ia sudah lama meninggalkan niat itu. Ia bahkan selalu berada di sisi Hena dan membantunya. Setelah mengetahui segalanya, ia sangat menyesal. Malam itu Hena sengaja menunggu Dong Chen kembali untuk meminta maaf. Hanya karena terlalu mempercayai Dong Chen, ia bertindak berlebihan seperti itu ketika tahu dirinya dikhianati. Tentu saja Dong Chen tidak menyalahkan Hena karena ia sendiri yang salah terlebih dahulu. Dong Chen bahkan mengatakan bahwa ia menyukai Hena. Alasan ia kembali ke sini adalah untuk menebus kesalahannya setelah menipu Hena. Tetapi Dong Chen berjanji mulai sekarang akan berusaha melupakan perasaannya agar tidak membuat nona muda merasa canggung. Setelah hari itu, keduanya menghilangkan semua masalah dan kembali rukun seperti dulu. Dong Chen tahu Seo dan At menyalin dokumen Hena, jadi ia meminta bantuan Ewijo untuk menyelidikinya. Malam harinya ia membawa Hena ke sebuah kedai makan di pinggir jalan. Mereka berbagi cerita dan Dong Chen menceritakan semua tentang masa lalunya pada Hena. Sekarang sepertinya tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Saat pulang, Dong Chen bahkan dengan percaya diri meminta Hena untuk mengantarnya pulang sekali ini dan Hena dengan senang hati setuju. Taeyun yang saat itu sedang gembira menunggu kekasihnya kembali. Tidak disangka melihat Hena pergi bersama Dong Chen dan bahkan menyetir sendiri, ia semakin curiga dengan hubungan di antara mereka. Hena yang polos tidak menyadari hal itu sama sekali. Ia bahkan dengan senang hati bercerita kepada kekasihnya bahwa hari ini ia makan di warung pinggir jalan bersama Dong Chen. Tepat saat Hena mendapat telepon dari kakeknya dan pergi, saat ia tidak ada, Taeyun secara terus terang mengingatkan Dong Chen. Jangan terlalu akrab dengan kekasihnya, jangan sampai menghilangkan kesan baik yang ia berikan padanya. Keesokan harinya, untuk mempersiapkan piknik dengan Taeyun, Hena secara pribadi membuat kimbap untuk dimakan bersamanya. Karena ia selalu canggung, tentu saja Dong Chen yang membimbingnya. Hena berniat mengundang Dong Chen ikut serta, tetapi hari ini ia juga punya janji dengan Ewijo. Anggap saja sebagai ganti rugi atas hari-hari Dong Chen tidak punya waktu untuk peduli pada orang yang ia anggap sebagai adiknya. Mereka berjalan-jalan dan bermain bersama dengan sangat gembira, dan Dong Chen membelikan Ewijo sebuah gaun baru. Hena di sisi lain juga sedang menikmati waktu bahagia bersama kekasihnya. Ia membawa kimbap buatannya sendiri untuk dicoba Taeyun dan secara tidak sengaja menyebut Dong Chen. Setiap kali itu terjadi, Taeyun selalu menjadi cemburu. Ia tidak suka kekasihnya selalu bergantung pada kepala pelayan. Tetapi Hena mengatakan bahwa mereka bisa bersama berkat Dong Chen. Jadi Hena berharap ia tidak lagi berprasangka buruk terhadap Dong Chen. Di sisi lain, Ewijo berusaha keras meyakinkan Dong Chen agar meninggalkan pekerjaan sebagai kepala pelayan Hena. Hanya melayani wanita itu sepanjang hari, apa yang tersisa untuk masa depan. Tetapi Dong Chen tidak tega meninggalkan nona muda. Ia memilih untuk diam-diam melindungi Hena. Hal ini melukai Ewijo. Ia bergegas pergi dari sana dengan wajah berurai air mata. Namun, jika terus memendam perasaan di hati
berarti hanya akan membuat dirinya semakin menderita. Oleh karena itu, Ewijo berlari ke villa untuk menemui Dongchen. Ia tidak hanya meminta maaf atas kejadian tadi tetapi juga mengungkapkan perasaannya kepada Dongchen. Tanpa menunggu Dongchen bereaksi, Ewijo mencium bibirnya. Hyena yang melihatnya sangat terkejut. Ia mencoba mengabaikannya tetapi tetap tidak bisa berhenti memikirkan mereka berdua. Tepat setelah Ewijo pergi, Dongchen juga melihat Hyena. Ia ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengannya tetapi saat itu mereka mendapat kabar bahwa Ketua Kang kembali. Begitu mendengarnya, Hyena berlari dengan gembira memeluk kakeknya. Sudah lama tidak bertemu, Hyena sangat merindukan Ketua Kang. Ia mendengar bahwa kakeknya berhasil menjalani operasi jadi ia merasa sedikit lebih tenang. Keluarga perwakilan Kang yang mendengar kabar itu juga berbondong-bondong masuk, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Mereka mengira Ketua Kang tidak akan sempat kembali sebelum hari perayaan ulang tahun perusahaan. Alasan Ketua Kang kembali lebih awal dari yang diperkirakan juga karena hal itu. Karena pada hari itu ia akan mengumumkan Hyena sebagai pewaris. Perwakilan Kang yang mendengar kabar mengejutkan ini sangat marah. Karena itu, ia menyusun rencana untuk mencelakakan Hyena. Di hari perayaan, Hyena tidak berani melakukan kesalahan dan berusaha menghafal pidatonya. Melihat Hyena tampak cemas, Dongchen segera membawakannya segelas air. Tetapi karena tidak sengaja, Hyena menjatuhkannya ke lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya dan tanpa sengaja melukai tangannya. Begitu melihatnya, Dongchen segera membungkusnya dengan sapu tangan untuk nona muda. Ia sangat perhatian dan lembut. Pemandangan ini secara tidak sengaja terlihat oleh Ewijo yang tidak tahan dan segera keluar. Kebetulan ia bertemu dengan Taeyun yang juga sedang mencari Hyena karena tidak ingin cintanya direbut oleh orang lain. Ewijo menceritakan kepada Taeyun tentang rencana mendekati Hyena untuk melunasi utangnya. Tetapi kemudian ia jatuh cinta padanya. Di pesta itu, Ketua Kang berdiri di depan semua tamu dan pemegang saham dan mengatakan bahwa Hyena adalah satu-satunya pewaris tunggal grup ini. Tepat setelah ia diundang untuk memberikan pidato, perwakilan Kang segera menyuruh komplotannya membuat keributan. Mereka serentak berdiri untuk memprotes. Sangat panik dan bingung tidak tahu harus berbuat apa, Hyena menoleh melihat Dongchen. Ia memberi isyarat agar Hyena terus berpidato. Dengan penuh percaya diri ia meminta orang-orang itu berhenti dan mendengarkannya. Ia sendiri tahu bahwa ia tidak memiliki bakat apapun tetapi begitu ia terpilih menjadi pewaris, Hyena akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengecewakan siapapun. Jika setelah semua upayanya ia tetap tidak diakui, Hyena pasti akan menyerahkan posisi ini kepada orang lain. Dan tepat setelah pesta berakhir, Taeyun dengan marah melayangkan pukulan pada Dongchen hingga ia tidak sempat bereaksi. Taeyun sendiri tidak menyangka bahwa orang yang selalu di sisi Hyena melindunginya ternyata adalah orang yang ingin memanfaatkannya. Ia tidak ingin orang licik seperti itu berada di sisi kekasihnya, jadi ia memaksa Dongchen untuk menjauhinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tepat di perjalanan mengantar kekasihnya pulang, Taeyun melamar Hyena. Awalnya ia sangat terkejut dan mengira Taeyun hanya bercanda. Tetapi kali ini Taeyun benar-benar serius. Sekarang Hyena baru saja menjadi pewaris perusahaan dan sangat sibuk. Dan sekarang ia akan segera menikah membuat Hyena banyak merenung. Ia menceritakan hal ini kepada Dongchen dan ingin menanyakan pendapatnya. Dongchen tidak menunjukkan kesedihan malah mengucapkan selamat kepada nona muda. Karena setelah ia menikah, ia juga tidak perlu lagi menjadi kepala pelayan Hyena. Mulai sekarang orang yang akan berada di sisinya melindunginya adalah Taeyun. Segera setelah itu ia bertemu dengan Taeyun. Dongchen menerima untuk menjauhi Hyena dan secara sukarela mengundurkan diri. Dan ia berharap Taeyun percaya pada nona muda. Karena perasaan Dongchen terhadap Hyena hanyalah cinta sepihak. Saat itu pada rapat pemegang saham, kelompok perwakilan Kang ingin menekan Hyena, sehingga memaksanya untuk meningkatkan penjualan perusahaan sebesar 15%, meskipun hal ini sangat sulit dan peluang keberhasilannya mustahil. Hyena tetap menerima hal itu karena ia tahu hanya dengan begitu ia akan diakui oleh mereka. Untuk membantu Hyena, Dongchen selalu mendampinginya karena ini adalah hari kerja terakhirnya. Setiap kali nona muda dan staf di bawahnya lembur, ia selalu mendukung mereka sepenuhnya. Ia adalah rekan yang tak tergantikan bagi nona muda. Tetapi waktu mereka sudah tidak banyak lagi, sebelum pergi Dongchen ingin memberikan hadiah terakhir kepada Hyena. Ia membawanya ke atap agar mereka berdua bisa melihat matahari terbit, karena tepat sebelum ibunya sehat, Dongchen juga pernah melihat matahari terbit bersamanya seperti itu. Setelah itu, ia mengucapkan kata-kata akan mengundurkan diri. Meskipun Hyena sangat menyesal, ia tidak punya alasan lagi untuk menahan Dongchen. Setelah membiarkan Dongchen pergi, ia segera melaporkan berita ini kepada Taeyun. Ia juga mengakui bahwa dirinya yang memaksa Dongchen mengundurkan diri dan bertanya kepada Hyena apakah perbuatannya itu terlalu berlebihan. Menurutnya, itu adalah cara terbaik bagi orang-orang seperti mereka dan tidak akan membuat siapapun canggung.
Oleh karena itu Hyena sama sekali tidak menyalahkan Taeyun. Di sisi lain setelah semua upaya Hyena, penjualan tidak hanya tidak meningkat tetapi juga menunjukkan angka negatif. Hal ini membuatnya sangat marah dan memarahi bawahannya serta bertanya apakah masih ada cara lain. Kemudian ia ditawari sebuah pilihan tetapi itu adalah kecurangan. Meskipun begitu Hyena tetap nekat melaksanakannya. Sehingga pendapatan cepat melonjak dan menerima pujian dari kakeknya sendiri. Namun tetap ada risiko suatu hari nanti hal ini akan terungkap. Membuat Hyena selalu merasa cemas dan gelisah. Berkali-kali ia memandangi foto Dongchen dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dongchen saat ini. Sejak Dongchen tidak lagi di sisinya, Hyena menjadi lebih merindukannya, melihat pasangan yang sedang belajar naik sepeda mengingatkannya pada kenangan bersama Dongchen. Bahkan Hyena sendiri tidak mengerti bagaimana perasaannya saat ini, bahkan ketika menerima cincin lamaran dari Taeyun. Ia tetap tidak merasa bahagia dan ragu-ragu untuk memberikan jawaban, bahkan perasaannya sendiri Hyena tidak tahu apakah orang yang ia cintai adalah Taeyun atau Dongchen. Karena terlalu sedih, ia pergi ke bar untuk minum. Karyawan melihat Hyena terlalu mabuk sehingga memanggil Dongchen untuk menjemputnya pulang. Begitu melihatnya, Hyena menjadi sangat gembira dan mencubit pipi Dongchen. Dongchen ingin menepis tangannya tetapi entah bagaimana malah menjadi bibir mereka bersentuhan. Setelah itu, Dongchen pun berhasil membawa Hyena pergi dari sana, tetapi ia mabuk sampai tidak bisa berjalan tegak sehingga Dongchen menggendongnya pulang. Sementara itu Seo dan Ah telah menemukan karyawan wanita yang mengusulkan rencana itu kepada Hyena. Segera setelah itu mereka berdua melaporkan hal ini kepada ketua Kang dan membuatnya sangat kecewa. Hyena bahkan tidak tahu dirinya mabuk dan berusaha membela diri, toh ia membeli barang dengan uangnya sendiri. Jadi bagaimana bisa disebut memanipulasi pasar? Ketua Kang semakin marah mendengarnya, ia memerintahkan untuk mengusir Hyena dari rumah dan tidak ada seorang pun yang boleh membantunya. Hyena dari seorang nona muda konglomerat tiba-tiba menjadi gelandangan. Semua kartu banknya juga diblokir dan tidak dapat digunakan. Ia hanya mampu menyewa kamar kelas biasa di hotel dengan sisa uang di dompetnya. Saat ini Hyena merasa sangat lapar tetapi uangnya tidak tersisa banyak lagi. Menelepon teman-teman untuk meminta bantuan juga tidak ada gunanya. Jadi ia terpaksa meminum sebotol anggur yang tersedia di hotel untuk mengurangi rasa lapar. Hingga keesokan paginya ia terbangun, Hyena sangat terkejut saat mengetahui dirinya berada di rumah Dongchen. Ternyata semalam Hyena mabuk sehingga tanpa sadar menelepon Dongchen untuk menjemputnya. Riwayatnya tersimpan jelas di telepon sehingga ia tidak bisa mengelak. Setelah 1 malam berlalu, Dongchen berpikir ketua Kang pasti sudah tidak marah lagi. Karena itu ia segera mengajaknya pulang. Siapa sangka kali ini ketua Kang sama sekali tidak mudah memaafkan seperti sebelumnya. Ia bersikeras tidak memaafkan Hyena dan menyuruh kepala pelayan mengusirnya. Jika itu adalah kehendak kakeknya, Hyena juga tidak mau memaksakan lagi. Ia pergi dengan marah sehingga Dongchen harus mengejarnya. Jika membiarkan Hyena terus berkeliaran juga bukan cara yang baik. Karena itu ia membawanya ke depan rumah Taeyun. Sebelum pergi ia berpesan agar nona muda berbaikan dengan kekasihnya. Siapa sangka Dongchen bahkan belum sempat pergi, Taeyun sudah memergoki mereka berdua sedang bersama. Setelah berkali-kali seperti itu, Taeyun semakin tidak bisa tidak meragukan bahwa hubungan mereka murni. Bahkan ia sama sekali tidak tahu bahwa kekasihnya diusir. Tetapi Dongchen selalu menjadi orang yang tahu lebih dulu. Hyena juga tidak menyangka bahwa ia telah membuat Taeyun menderita selama ini. Karena merasa bersalah, ia menyeret koper dan pergi. Dongchen di sisi lain tiba-tiba dipanggil oleh kepala pelayan untuk bertemu. Sebenarnya ia ingin memberitahu Dongchen bahwa alasan ketua Kang mengusir Hyena bukan karena masalah perusahaan. Tetapi ia ingin Hyena belajar menjadi dewasa. Sebenarnya ketua Kang tidak menjalani operasi karena pembuluh darahnya tersumbat, jadi ia hanya bisa hidup untuk waktu yang singkat lagi. Karena itu ketua Kang harus membiarkan Hyena belajar mandiri, jadi ia sangat berharap Dongchen sekali lagi mau menjaganya. Namun saat itu ia tiba-tiba mendapat kabar dari Taeyun bahwa Hyena telah pergi. Begitu menutup telepon Dongchen panik berlari mencari Hyena kemana-mana. Tetapi tetap tidak ada kabar. Hingga ia kembali ke rumah dengan lelah, ia malah melihat Hyena sedang duduk tepat di depan gerbang. Dongchen tidak bisa menahan diri untuk tidak marah padanya. Mengapa ia pergi dan membuat orang lain khawatir seperti itu? Kali ini ia pasti tidak akan membiarkannya berkeliaran lagi. Ia mengatur agar Hyena tinggal di rumahnya dan memberikan kamar Yuijo untuknya. Pagi-pagi sekali Dongchen sudah menerobos masuk ke kamar membangunkan Hyena. Mulai hari ini ia akan mulai mengajarinya cara bertahan hidup jika suatu hari ketua Kang tiada. Hyena harus belajar cara bekerja untuk mencari nafkah daripada terus menumpang hidup. Setelah selesai sarapan ia diwajibkan pergi ke toko untuk membantu agar bisa membayar biaya hidup. Baru hari pertama bekerja Hyena sudah ceroboh memecahkan pot bunga. Ketika Dongchen memintanya ganti rugi, ia masih mengikuti kebiasaan nona mudanya dan menyuruhnya mencatat hutang saja nanti ia akan bayar. Hyena belum lama bekerja, Taeyun yang marah datang dan menarik tangannya untuk pergi dari sana.
sana. Ia tidak tahan melihat kekasihnya selalu bersama pria lain. Saat sedang marah dan memarahi Hyena, ia melihat Hyena menatapnya dengan tatapan sedih. Taeyun merasa dirinya terlalu berlebihan sehingga memeluk Hyena dan meminta maaf. Setelah berdamai dengan kekasihnya, ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah toko pakaian, tetapi baru mengucapkan beberapa kalimat ia sudah bertengkar dengan pemiliknya. Hampir saja terjadi perkelahian, untungnya Dong Chen segera masuk dan mencegahnya. Jika Hyena terus mempertahankan sifat pemarah seperti itu, bagaimana ia bisa hidup dengan baik jika ketua Kang sudah tiada? Dong Chen berusaha sekuat tenaga menasihatinya, hanya berharap Hyena mau mengerti apa yang ia katakan. Setelah itu untuk membujuk nona muda, Dong Chen memasakkan tteokbokki untuknya, makanan yang pernah dibuat ibunya untuk Hyena saat kecil. Di sisi lain, Taeyun langsung menemui ketua Kang untuk melamar Hyena. Tentu saja ketua Kang dengan senang hati menyetujuinya karena ia selalu ingin cucunya menikah sebelum ia meninggal. Sementara itu kepala pelayan Yun karena khawatir dengan nona muda, ia datang mengunjunginya. Melihat Hyena masih sehat dan hidup dengan baik, bahkan sekarang ia tahu cara melakukan pekerjaan rumah tangga. Akhirnya ia pun pulang dengan tenang. Kebetulan hari ini giliran Hyena yang memasak, jadi Wijo keluar mengingatkannya untuk segera ke dapur. Namun, Hyena sama sekali tidak bisa memasak sehingga Dong Chen harus menggantikannya. Karena tidak memasak, Hyena disuruh mencuci selimut, dan karena terlalu ceroboh, ia tidak bisa melakukannya sendiri sehingga Dong Chen harus masuk untuk membantu. Mereka bekerja sambil bermain-main dengan sangat gembira sehingga tidak merasa lelah sama sekali. Hari ini melihat Hyena begitu rajin, Dong Chen benar-benar sangat senang. Karena Hyena sudah lebih dewasa dan tidak lagi sombong seperti nona muda yang meremehkan siapapun. Ia mengatakan sangat menyukai penampilan Hyena yang sekarang. Hal ini membuatnya teringat pada perkataan kepala pelayan yang membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia bilang bahwa ada seorang pria yang mencintai Hyena apa adanya, dan bukan status nona mudanya. Itulah cinta sejati. Keesokan harinya Taeyun secara resmi membawa kekasihnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ia ingin menikah dengan gadis ini, tetapi sebuah panggilan telepon tak terduga memotongnya. Bibinya memberitahu Hyena bahwa Dong Chen mengalami kecelakaan yang membuatnya sangat khawatir. Ia meninggalkan pertemuan itu untuk segera pergi ke rumah sakit. Taeyun berusaha mengejar dan menahan Hyena agar tetap tinggal. Tetapi melihat wajah Hyena yang pucat karena khawatir pada Dong Chen, ia tahu bahwa orang itu lebih penting daripada dirinya di hati Hyena. Hyena meninggalkan segala sesuatu di belakang dan segera berlari ke rumah sakit, ingin melihat seberapa parah Dong Chen terluka. Siapa sangka ia hanya tergores sedikit saja. Melihat Hyena meninggalkan janji kencannya dan berlari ke sini, Dong Chen bertanya-tanya mengapa. Hyena berkata itu karena ia terlalu mengkhawatirkannya sehingga ia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Segera setelah itu ia mencium bibir Dong Chen. Dong Chen benar-benar tidak berani percaya bahwa Hyena juga memiliki perasaan padanya. Jika ini adalah mimpi, ia pasti tidak ingin bangun lagi. Tetapi melihat cara Hyena menatapnya dengan mata penuh cinta, ini pasti kenyataan. Ewijo sedang cemas menunggu mereka berdua pulang. Siapa sangka ia melihat mereka berpegangan tangan dengan bahagia seperti itu. Ia yakin hubungan keduanya sudah tidak normal lagi sehingga ia bergegas menemui pengacara Lee, menceritakan padanya tentang mereka berdua. Tetapi saat ini Taeyun sudah tidak punya semangat lagi. Ia merasa dirinya lah yang menghalangi Dong Chen dan Hyena sehingga memutuskan untuk melepaskannya. Tak lama kemudian Taeyun sudah mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Wijo terpaksa berbaik hati mengantarnya pulang, tetapi karena tidak tahu alamatnya, ia terpaksa membawa Taeyun ke sebuah motel terdekat. Namun karena mabuk, ia salah mengira Wijo sebagai Hyena dan memeluknya erat-erat. Dong Chen meskipun sekarang sudah bisa bersama orang yang dicintainya, ia sangat takut begitu ketua Kang mengetahuinya akan menghalangi mereka untuk bersatu. Jadi, dia hanya perlu Hyena menjadi pacarnya sampai hari itu saja sudah cukup. Mereka pun tertidur sampai pagi dan ketahuan oleh sesuatu. Karena itu Dong Chen demam karena tidur di luar terlalu lama. Hyena di sisinya merawatnya dengan penuh perhatian tanpa beranjak sedikit pun. Sampai Dong Chen benar-benar pulih, barulah ia merasa lega pergi mencari Taeyun untuk menjelaskan segalanya. Tetapi ia tidak ada di kantor. Taeyun memutuskan untuk pergi ke pertanian, menyatu dengan suasana tempat itu untuk membantu dirinya melupakan cinta yang telah berlalu. Meskipun Hyena tidak bertemu dengan Taeyun, mungkin itu yang terbaik bagi mereka berdua. Dia tahu yang bersalah adalah dirinya sendiri, jadi walau bertemu pun hanya bisa meminta maaf. Dong Chen juga beranggapan cinta bukanlah hal yang abadi, sehingga Hyena tak perlu merasa bersalah. Setelah itu mereka berdua pergi survei pasar untuk mencari ide baru bagi situs web Hyena. Hasilnya sangat mengesankan, hingga perwakilan Kang tak bisa tinggal diam. Dia takut Hyena akan kembali ke perusahaan lagi mengganggunya. Hyena saat ini mendapat pekerjaan pertama, yaitu mengecat ulang sebuah taman kanak-kanak. Awalnya ia berniat menawar harga dengan kepala sekolah, tapi
Tetapi Dong Chen membungkam mulutnya. Sulit sekali baru mendapat pekerjaan, jadi kali ini ia tak bisa membiarkan Hyena membuat masalah. Hyena lantas mulai mengaduk cat dan mengecatnya ke dinding. Dia juga menghias dan menggambar gambar-gambar lucu sehingga anak-anak di sana sangat menyukainya. Setelah selesai, Hyena menerima upah pertama dalam hidupnya. Maka dia sangat bahagia, terus menghitungnya berulang kali. Untuk merayakan gaji pertama ini, Hyena ingin mentraktir Dong Chen makan, tetapi dia menolak karena harus pergi ke tempat ketua Kang. Begitu mendengar cucunya mau bekerja dan mendapatkan uang pertamanya, beliau sangat bahagia. Benar-benar Hyena sudah dewasa dan tidak menyia-nyiakan harapan kakeknya. Jadi, sudah saatnya ketua Kang mengizinkannya pulang dan segera kembali bekerja di perusahaan. Sementara itu Taeyun karena tak bisa melupakan Hyena, datang mencarinya. Walau tahu sekarang Hyena telah mencintai pria lain, ia tetap rela menunggu. Sementara Dong Chen sejak kembali dari bertemu ketua Kang menjadi sangat murung. Sebab ia tahu hari Hyena kembali ke perusahaan juga merupakan hari berakhirnya hubungan ini. Malam itu mereka berdua merayakan di tepi sungai Han yang romantis. Hyena bahkan menggunakan uang gajinya sendiri memberikan Dong Chen kalungnya membuatnya sangat bahagia. Tapi sekarang sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun sangat sedih, keduanya harus menerima kenyataan ini. Keesokan harinya Dong Chen secara pribadi mengantar Hyena kembali ke perusahaan untuk dia kembali ke posisi pewaris sah grup. Namun perwakilan Kang sudah menyiapkan sesuatu untuk menjatuhkan Hyena. Dia menyuruh orang diam-diam mengikuti dia dan Dong Chen selama ini dan mengetahui masa lalu Dong Chen pernah menjadi gigolo. Dia membawa artikel yang mengatakan pewaris Kang San Group menjadi sasaran empuk seorang playboy. Ketua Kang setelah membaca langsung murka dan Hyena sangat ketakutan. Dia tahu kakeknya akan melarang mereka berdua, jadi ia buru-buru lari keluar menarik tangan Dong Chen dan kabur bersamanya. Sementara Dong Chen bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Hyena tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia harus pergi dari tempat ini bersamanya terlebih dahulu. Ketua Kang buru-buru menyuruh orang memblokir berita. Tapi perwakilan Kang sudah menyuruh orang menyebarkan berita sejak lama. Kepala pelayan menyuruh orang datang ke rumah neneknya mencari apakah kedua orang itu bersembunyi di sana. Dong Chen saat ini akhirnya tahu alasan mengapa harus melarikan diri. Dia ingin menarik Hyena ke hadapan ketua Kang untuk meminta maaf. Berharap dimaafkan, tetapi Hyena bersikeras tidak mau. Hyena tahu pasti kakeknya akan memisahkan mereka berdua dan tidak mengizinkan mereka bertemu lagi. Jadi ia membujuk Dong Chen untuk melarikan diri dulu. Berita menyebar sangat cepat sehingga Yoijo juga tahu. Dia bersama Taeyun berlari kemana-mana mencari keduanya tapi tidak ada sedikit pun informasi. Mereka sama sekali tidak tahu pasangan itu sudah pergi ke daerah pantai yang jauh. Agar bisa tinggal lama, mereka juga menyewa kamar kos. Tetapi dengan harga yang murah hanya mendapat kamar yang sangat sempit. Hyena karena tidak ingin membuat keluarganya khawatir, mengirim pesan memberitahukan situasinya kepada kepala pelayan. Segera setelah itu, dia langsung melaporkan kepada kakeknya bahwa Hyena sedang bersama Dong Chen. Ketua Kang setelah mendengar sangat marah, langsung memerintahkan orang mencari nona muda dari sinyal yang dipancarkan oleh ponselnya. Keduanya saat ini sedang bebas menikmati dunia mereka sendiri. Hyena bahkan penasaran bertanya pada Dong Chen kapan dia mulai menyukainya. Walaupun dia tidak tahu kapan dia menyukainya, tapi mungkin saat pertama kali melihatnya menangis. Saat itu hatinya selalu berjanji akan melindunginya, tidak akan pernah membiarkannya meneteskan air mata lagi. Hyena terharu hingga menangis mendengar kata-kata tulus itu. Dia semakin berharap mereka berdua akan selamanya bersama. Malam itu Dong Chen membawa selimut dan kasur keluar, bersiap untuk tidur, tapi Hyena malah mengambil bagiannya. Mereka berdua berebut hingga dia jatuh menimpa Hyena. Berdekatan dengan kekasih seperti ini membuat Dong Chen ingin mencium Hyena, tapi akhirnya harus menahan diri. Dong Chen sedang bimbang apakah benar dia melarikan diri bersama Hyena. Tiba-tiba dia menerima telepon dari kepala pelayan. Dia menasihati Dong Chen jika ingin yang terbaik untuk nona muda, sebaiknya dia membawanya kembali. Apakah pantas seseorang yang sejak kecil dimanja dan hidup dalam kemewahan ini harus menderita karenanya? Baru saja Dong Chen menutup telepon, Hyena tiba-tiba datang memeluknya dari belakang. Bisa berada di sisi orang yang dicintainya seperti ini adalah hal yang membuatnya sangat bahagia. Bahkan Hyena berharap seandainya dia terlahir di keluarga biasa, betapa bagusnya. Sayangnya dia adalah pewaris Kang San Group. Maka Dong Chen, walau sesakit apapun hatinya, tidak tega membiarkan kekasihnya menderita karena dirinya. Dia membujuk Hyena agar mau kembali ke Seoul bersamanya dan meminta maaf kepada ketua Kang. Keduanya cepat-cepat pergi menuju hotel mewah. Hyena masih heran mengapa kakeknya mengajaknya bertemu di sini, bukan di rumah. Bahkan di kamar ada meja makan untuk banyak orang. Padahal
Padahal jika dihitung dengan kakeknya baru ada 3 orang. Dia mengajak Dong Chen duduk bersamanya tetapi dia menolak, malah mencari alasan untuk keluar. Karena Dong Chen tak kunjung kembali, Hyena mulai gelisah. Saat dia hendak mencarinya, kakeknya dan Taeyun muncul. Saat itulah dia baru tahu dirinya telah ditipu untuk datang ke sini. Karena hari ini adalah hari pertemuan keluarga kedua belah pihak. Memilih hari dilangsungkannya pernikahan untuk Taeyun dan Hyena. Wajah semua orang ceria mempersiapkan hari bahagia pasangan muda, hanya dia yang berlinang air mata ingin menangis. Di depan mereka Hyena berkata dia tidak ingin menikah, membuat semua orang terkejut. Akibatnya pihak besan marah dan pulang, sementara kakeknya kehilangan muka. Dia tidak mengerti mengapa cucunya menolak menikah dengan orang sebaik Taeyun. Padahal di hati Hyena hanya ada Dong Chen saja. Ketua Kang putus asa dengan cucunya ini, sehingga memutuskan untuk tidak mengakui Hyena. Setelah itu semua orang tidak melihatnya pulang ke rumah, jadi mereka memberitahu Dong Chen. Dia langsung menebak di mana Hyena berada, jadi dia bergegas ke hotel. Benar saja Hyena ada di sana. Dong Chen ingin memaksanya pulang tapi Hyena tidak mau. Apakah kau tahu bagaimana perasaanku sekarang? Aku pikir kau juga menyukaiku tapi tak kusangka kau menipuku ke sana, menyerahkanku pada Taeyun. Kau sungguh egois dan pengecut. Benar, aku memang pengecut. Seseorang yang memiliki segalanya sepertimu, jika bisa mencintai sesuai keinginanmu, itu memang luar biasa. Karena kau punya banyak hal untuk hilang atau dibuang. Sementara orang yang tak punya apa-apa sepertiku hanya bisa melepaskanmu, agar kau tak perlu kehilangan apapun yang seharusnya milikmu. Jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan pernah menjadi pelayanmu. Pulanglah Hyena. Setelah mengatakan semua yang perlu diucapkan, Dong Chen memilih berbalik pergi untuk mengakhiri hubungan ini. Namun tak lama kemudian dia sudah menyesal. Dong Chen sungguh tidak tega harus berpisah dari orang yang dicintainya. Dia bergegas kembali ke kamar itu, memeluk Hyena dengan erat, tak rela melepaskannya lagi. Mereka berdua melewati malam yang sangat manis bersama-sama. Sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Dong Chen dan Hyena bergandengan tangan menghadap Ketua Kang, memohon agar beliau mau menerima. Walau sangat enggan, akhirnya demi cucunya dan reputasi Kang San Group, Ketua Kang setuju. Beliau bahkan menyuruh orang menulis artikel yang memuji cinta mereka untuk mengembalikan nama baik Hyena. Pasangan itu sangat gembira dan segera kembali bekerja di perusahaan. Kepala pelayan terkejut dengan keputusan Ketua Kang, jadi ia berani menanyakannya. Siapa sangka di luar beliau menyetujui mereka. Tapi sebenarnya Ketua Kang hanya ingin membujuk Hyena agar dia tidak lari keluar dan membuat masalah. Setelah beliau selesai mengatur semuanya, beliau tidak akan membiarkan mereka berdua bertemu lagi dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Ketika Hyena bertemu lagi dengan Taeyun, di antara mereka juga sudah tidak ada permusuhan atau rasa menyalahkan lagi. Dia menerima akan melepaskan Hyena agar dia bisa bahagia. Dan Hyena juga dengan tulus meminta maaf kepada Taeyun karena telah membuatnya terluka. Dong Chen di sini kembali ke rumah bibinya untuk membantu mengemas barang-barang Hyena. Dia juga mengirim hadiah dari Hyena untuk Eunjo sebagai ucapan terima kasih karena selama ini telah diurus oleh keluarga Eunjo. Malam itu, Dong Chen tak sengaja melihat seseorang sedang mengendap-endap di kantor Ketua Kang. Ternyata itu adalah kepala pelayan Jang. Melihat tingkahnya yang sangat mencurigakan tetapi ia berbohong hanya sedang membersihkan. Karena waktu Ketua Kang juga tidak banyak lagi, beliau membuat surat wasiat. Beliau juga meminta Dong Chen agar saat beliau memutuskan pewaris, Dong Chen harus menjauhi Hyena. Jika benar-benar mencintai Hyena, Dong Chen tidak seharusnya membiarkan Hyena kehilangan segalanya karena cinta. Mengetahui waktu kebersamaan mereka tidak lama lagi, ia ingin mengajak Hyena keluar berjalan-jalan menciptakan banyak kenangan indah. Siapa sangka rem sepeda Hyena tiba-tiba blong sehingga Hyena kehilangan kendali dan terjatuh. Setelah kejadian ini, Dong Chen memeriksa kembali sepeda itu dan menemukan ada orang yang sengaja memotong kabel rem dan dalang di baliknya tak lain adalah perwakilan Kang. Dong Chen langsung memperingatkannya agar dia tidak berani menyentuh Hyena dan surat wasiat itu, jika tidak, dia akan melaporkannya kepada Ketua Kang. Selain itu, dia juga memaksa perwakilan Kang dalam rapat harus bertepuk tangan kencang mengucapkan selamat pada Hyena karena dia berhasil meningkatkan 15% penjualan, resmi menjadi pewaris sah Ketua Kang. Untuk merayakan Hyena, Dong Chen mengajaknya keluar jalan-jalan. Saat tak sengaja melewati toko gaun pengantin, Hyena terus berhenti melihatnya. Dong Chen melihat itu lalu menariknya masuk ke toko untuk mencoba gaun pengantin. Begitu tirai dibuka dia terpesona melihat kecantikan kekasihnya. Dong Chen buru-buru mengeluarkan ponselnya merekam momen yang tak terlupakan ini. Hyena berkata padanya dia sungguh berharap hari pernikahan mereka tiba. Jadi ketika kakeknya setuju, dia harus melamarnya. Karena agar cepat bisa bersanding dengan kekasihnya, Hyena dengan tulus meminta Ketua Kang mengizinkan dia dan Dong Chen menikah tapi beliau tidak setuju. Beliau juga memberitahunya bahwa selama ini beliau menunda hanya untuk menunggu Hyena bisa mengambil alih perusahaan. Sekarang dia sudah mampu, jadi beliau tidak membutuhkan Dong Chen lagi. Tak disangka Hyena tetap memilih di sisi Dong Chen dan meninggalkan warisan, membuat kakeknya sangat kecewa.
baru berjalan tidak jauh ketua Kang sudah terkena serangan jantung dan pingsan. Sampai sekarang barulah Hyena tahu kakeknya ternyata tidak pernah dioperasi dan hanya bisa hidup sebentar lagi. Sebelum itu beliau punya permintaan yang harus disampaikan pada cucunya, yaitu menikahlah dengan pria yang bisa mengambil alih perusahaan bersamamu dan orang itu jelas bukan Dong Chen. Hyena juga tidak bisa setega itu menolak permohonan kakeknya. Oleh karena itu dia terpaksa menahan emosi mengucapkan selamat tinggal pada orang yang paling dia cintai. Dong Chen sudah tahu akan ada hari ini, jadi dia tidak mengeluh sama sekali. Dia sepenuhnya mendukung Hyena walau setelah ini mereka tidak punya kesempatan bertemu lagi. Tidak lama kemudian ketua Kang juga diizinkan keluar rumah sakit dan kembali ke rumah. Tapi beliau tidak bisa berjalan sendiri dan harus menggunakan kursi roda. Hyena kembali ke kehidupan sehari-harinya seperti saat Dong Chen belum datang bekerja di sana. Tetapi dimanapun atau kapanpun dia selalu merindukan Dong Chen. Sementara Dong Chen kembali bekerja di toko bunga, walau sudah bukan pelayan Hyena, dia tetap selalu khawatir padanya. Sering menanyakan kabar Hyena dan perusahaan melalui Wijo. Orang-orang perwakilan Kang mendengar kabar ketua Kang semakin lemah, lalu berbondong-bondong datang memastikan untuk menghindari mereka mengganggu istirahat kakeknya. Hyena secara pribadi keluar menyambut dan mencari alasan cerdik untuk mengantar mereka pergi. Dong Chen di sisi ini tiba-tiba menerima pesan dari rekan kerjanya mengajaknya datang ke hutan bambu dekat villa. Dong Chen tidak berpikir panjang lalu datang ke sana dan tak sengaja melihat ketua Kang. Saat itu beliau hanya sendirian. Sebenarnya orang itu ingin menciptakan kesempatan untuk Dong Chen dan Hyena, tetapi sekarang Hyena tidak ada di sana. Melihat ketua Kang menjatuhkan topinya dan sulit sekali meraihnya. Dong Chen pun maju membantu beliau. Melihat dia muncul di sana beliau sangat terkejut bertanya pada Dong Chen mengapa dia datang ke tempat ini. Dia bilang ini hanya kebetulan lalu buru-buru pamit untuk pergi. Saat itu juga Hyena yang baru membeli minuman kembali. Mereka berdua akhirnya bertemu. Hati yang sudah bergetar sejak tadi, tetapi Dong Chen tidak berani berlama-lama, lalu dengan dingin melewatinya. Baru setelah kembali ke rumah dia diam-diam memutar video itu untuk ditonton, memandangi Hyena dalam gaun pengantin lalu diam-diam meneteskan air mata kesedihan. Keesokan harinya adalah ulang tahun Hyena. Para pelayan di villa mengadakan pesta ulang tahun kejutan yang membuatnya sangat terharu. Sementara di sisi ini Wijo juga tahu hari ini adalah ulang tahun Hyena. Karena itu dia memujuk Taeyun agar membantu Hyena dan Dong Chen bertemu. Anggap saja sebagai hadiah untuknya. Wijo akan menelepon Dong Chen sementara Taeyun akan mengurus Hyena. Saat itu ketua Kang juga berpesan kepada dua kepala pelayan yang paling beliau percaya. Beliau berharap setelah beliau meninggal mereka akan terus menjaga Hyena. Tapi kepala pelayan wanita malah berkata orang yang nona muda butuhkan sebenarnya bukan mereka melainkan Dong Chen. Setelah itu dia memberikan surat yang pernah dibuang Hyena ke keranjang sampah untuk dilihat ketua Kang. Sementara Hyena mengikuti kata Taeyun pergi ke tepi sungai dan tak terduga melihat Dong Chen sedang duduk di sana. Hyena kaget lalu buru-buru pergi tak menyangka dia malah mengejarnya. Karena tahu hari ini adalah ulang tahun Hyena, Dong Chen semakin tidak ingin melewatkan kesempatan sebaik ini. Dulu Hyena pernah memberinya kupon yang bisa memenuhi semua keinginan Dong Chen. Oleh karena itu dia meminta Hyena untuk menemaninya hari ini saja. Hyena tentu saja tidak bisa menolak, dia bersamanya bergandengan tangan berjalan di jalan. Bermain permainan lucu di area hiburan dan menikmati makanan enak bersama. Waktu terus berlalu hingga hari mereka hampir berakhir. Sebelum berpisah mereka saling berpelukan terakhir kali sebagai ucapan perpisahan. Ketua Kang setelah selesai membaca surat yang ditulis Hyena, akhirnya mengerti betapa dalamnya cinta Hyena untuk Dong Chen. Bagaimanapun semua yang beliau lakukan selalu demi kebaikan cucunya. Tetapi jika itu bukan hal yang membuat Hyena bahagia, ketua Kang juga tidak tega memisahkan pasangan kekasih itu lagi. Beliau berkata pada Hyena, beliau tahu hari ini adalah ulang tahunnya, jadi biarkan beliau memberinya hadiah. Hidup saja sesuai keinginanmu, itulah kebahagiaan sejati. Walaupun yang kau pilih adalah pewaris atau pelayan Seo, lakukanlah apa yang kau mau. Hyena mendengar ini lalu sangat gembira. Karena dia tahu kakeknya telah menyetujui dia dan Dong Chen bersama, tiba-tiba beliau berkata merasa sangat kedinginan dan meminta Hyena mengambilkan selimut. Dia buru-buru berlari pergi tapi saat kembali kakeknya sudah menutup mata sejak lama. Ketua Kang telah mengembuskan napas terakhir setelah mengabulkan keinginan cucunya. Meninggalkan Hyena sendirian dan sebatang kara, setelah pemakaman dia memutuskan akan menghentikan sementara pengambil alihan perusahaan dan pergi ke luar negeri untuk belajar mencari pengalaman. Dan Hyena akan menyerahkan perusahaan untuk dikelola pamannya, karena bagaimanapun dia adalah satu-satunya kerabat Hyena yang tersisa. Perwakilan Kang saat ini juga tidak ingin bersaing lagi. Dia tulus berharap Hyena akan dewasa dan kembali. Sebelum pergi Hyena memasak sendiri hidangan mewah untuk menjamu semua orang. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih selama ini mereka selalu mendampinginya. Wijo kebetulan mendengar kabar Hyena hari ini akan pergi ke Amerika. Lalu buru-buru berlari memberitahu Dong Chen. Dia berharap Dong Chen bisa datang ke bandara mengucapkan selamat tinggal padanya,
Tetapi Dong Chen tidak punya cukup keberanian bertemu Hyena lagi. Dia yang sudah menyerah tiba-tiba menerima pesan darinya. Begitu selesai membaca, Dong Chen sangat menyesal. Lalu bergegas lari ke bandara dengan harapan bisa bertemu Hyena sebelum terlambat. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Dunia tanpa Hyena adalah dunia yang takkan pernah membuat Dong Chen bahagia. Maka dia bersumpah tidak akan pernah melepaskan Hyena lagi. Dong Chen memohon Hyena agar tetap di sisinya, dan mereka pun bisa kembali ke masa-masa bahagia seperti dulu.